Bab 1161, Kirim. Meskipun Lu Zhou tidak sekuat Lan Xie dan 13 bagan kelahirannya, dia memiliki kekuatan mistik tertinggi dan kartu itemnya. Kekuatan mistik tertinggi seperti memiliki 2 bagan kelahiran tambahan. Selain itu, Lan Xie tidak menumbuhkan daun ke-11 sehingga kekuatannya kemungkinan tidak sekuat ahli bagan 13 sejati. Lu Zhou tidak menggunakan kartu serangan mematikan pada Lu Wu karena sepertinya kartu itu tidak memiliki niat buruk terhadap Duan Museng. Jika Lu Wu hanya menginginkan benih kekosongan besar, tidak perlu berpisah dengan begitu banyak esensi Qi hanya untuk menjaga Duan Museng tetap hidup. Ledakan. Lu Wu mendarat di pulau itu, menyebabkan bumi bergetar hebat dan menimbulkan gelombang di danau. Lu Wu bangkit. Matanya menyala terang saat ia mengerahkan kekuatan untuk mendorong segel pengurungan seperti gunung, menyebabkan tulangnya berderit sebagai hasilnya. Kemudian, tiba-tiba menyapu ekornya, mengirimkan puing-puing dan puing-puing di pulau itu ke arah Lu Zhou. Lu Zhou menunjukkan astrolabnya dan mendorongnya ke depan. Ketika astrolabe terbang ke arah Lu Wu yang menahan beban dari segel pengurungan, ia membuka mulutnya lebar-lebar, menyemburkan kabut putih. Teratai emas berapi. Lu Zhou telah belajar dari kesalahannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Lu Wu membekukannya lagi? Teratai emas yang terbakar dengan api karma segera mekar di bawah kakinya. Teratai emas dengan api karma. Apakah ini kemampuan percobaan kelahirannya? Orang ini agak aneh. Ye Wusheng mengerutkan kening. Aneh. Saudara Ye, bukankah kamu mengatakan dia hanya melewati 2 ujian kelahiran paling banyak? Dia masih harus melarikan diri jika dia bertemu dengan Yang Mulia Master. Ye Wusheng menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa mengatakan itu dengan pasti sekarang. Petik 2, petik 2. Ada banyak hal yang tidak bisa dinilai berdasarkan penampilan mereka. Beberapa orang menyembunyikan kekuatan mereka begitu dalam sehingga banyak orang tertipu. Ketika Lu Wu melihat teratai emas yang menyala, ia berkata, baru, keterampilan. Pencuri tua Lu, jangan pernah berpikir, tentang, bereksperimen, pada saya. Lu Wu mengirim batu dan batu ke arah Lu Zhou lagi sebelum melompat ke awan. Lu Zhou dengan mudah membelokkan batu dan batu besar sebelum dia melihat ke langit dan berkata, jika Anda memiliki trik yang tersisa, cepatlah dan gunakan semuanya sekarang. Begitu suara Lu Zhou jatuh. Astaga, astaga, astaga. Hujan es turun dari langit menuju Lu Zhou. Sosok Lu Zhou melintas terus-menerus, menghindari es. Kadang-kadang, dia akan meluncurkan segel palem biru untuk menghancurkan es. Ini berlangsung beberapa saat sampai Lu Wu akhirnya berkata, apakah kamu, benar-benar berniat, untuk memaksaku? Lu Zhou melihat ke awan dan terbang. Pada saat yang sama, Lu Wu menukik turun dari awan, memamerkan taring dan cakarnya yang berkilauan di bawah sinar matahari. Bulunya berdiri tegak seperti pedang. Bang! Lu Zhou meluncurkan segel telapak tangan lainnya. Kemudian, dia menggunakan momentumnya dan membalik di udara sebelum dia menyatukan kedua telapak tangannya. Hanya dalam sekejap, segel telapak tangan memenuhi langit seperti kupu-kupu yang berterbangan di udara dan mengelilingi Lu Wu. Serangan yang sangat indah. Ye Wusheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan ketika dia melihat adegan ini. Saya tidak mengerti. Tubuh Lu Wu terlalu besar, dan tubuh manusia sangat kecil. Dengan teknik ini, dia bisa memanfaatkan titik buta di sekitar tubuh Lu Wu untuk menghindari serangan. Tidak heran dia tidak menggunakan avatarnya. Avatarnya terlalu besar jadi itu seperti target besar bagi Lu Wu. Meskipun banyak orang menyadari hal ini, tidak banyak yang berani bertindak seperti dia di depan Kaisar Binatang, Ye Wusheng menjelaskan. Lihat, itu menggunakan kemampuan membekukannya. Astaga, suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Nol mutlak. Lu Zhou merasakan bahaya yang mengancamnya. Hawa dingin mengingatkannya pada mutiara roh laut. Tidak, pada kenyataannya, hawa dingin bahkan lebih berbahaya daripada absolute zero. Dia bisa merasakan sedikit lag ketika dia bergerak. Seolah-olah Lu Wu telah membekukan waktu atau udara. Apakah itu distorsi ruang? Bang! Lu Wu mengayunkan cakarnya ke arah Lu Zhou. Lu Zhou mengangkat astrolabnya untuk memblokir cakar Lu Wu tetapi ditekan. Suhu terus turun saat kehampaan mulai beriak dan terdistorsi. Ye Wusheng menatap danau. Semua ikan sekali lagi dibekukan. Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar binatang buas. Mundur. Ye Wusheng dan Ye Cheng buru-buru mundur. Ye Cheng berkata sambil bergerak, sepertinya dia bukan tandingan Lu Wu. Terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Lu Wu meraung, mengeluarkan gelombang suara lain yang menyapu ke segala arah.
Lu Zhou tertahan oleh ruang yang terdistorsi. Pulau, danau, dan bebatuan itu rapuh seperti kertas yang berhadapan dengan gelombang suara. Hanya Duan Museng yang tidak terluka, dia terbungkus dalam bola esensi Qi yang menahan hawa dingin. Lu Zhou merasakan lengan, jari, dan kakinya menjadi kaku dan mati rasa. Sangat kuat, Lu Zhou tidak punya pilihan. Saat dia akan menggunakan Thunder Blast untuk memukul mundur Lu Wu, avatar birunya di lautan Qi dantiannya mulai memancarkan kekuatan mistik tertinggi. Kekuatan mistik tertinggi kemudian melonjak ke 8 meridian dan nadinya yang luar biasa, menyebar ke seluruh penjuru tubuhnya. Dengan itu, udara dingin dengan cepat dihilangkan, dan avatar biru menghilang. Lu Zhou berbalik untuk melihat Lu Wu. Karena kamu sangat menyukai dingin, aku akan memberimu hadiah. Ubin berlapis ungu tingkat fusi muncul di telapak tangan Lu Zhou segera setelah dia selesai berbicara. Saat dia mengerahkan primal Qi-nya, ubin berlapis ungu yang seterang bulan terbang keluar. Hanya dalam sekejap, suhu dengan cepat turun lagi. Energi beku yang sama yang tampaknya mendistorsi ruang itu sendiri dari sebelumnya menyebar dan menyapu ke arah Lu Wu. Lain, baru, pindah. Tercela, Ye Wusheng menjadi pucat ketakutan. Itu adalah langkah dari Yang Mulia. Pergi, dengan cepat. Meskipun keduanya berada jauh dan tidak dapat melihat dengan jelas, mereka tahu bahwa Lu Zhou dapat menggunakan teknik yang dapat menekan kemampuan es Lu Wu, dia harus menjadi guru yang mulia. Bahkan dari jarak seperti itu, dampak dari serangan Tuan Yang Mulia bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Kakak Ye, tidakkah kita akan menonton lagi? Hidup kita lebih penting. Duo itu bahkan tidak berbalik untuk melihat ke belakang dan menghilang ke dalam hutan seperti dua garis cahaya. Ye Tianxin dan Cons mendapat perlindungan dari Cheng Huang, mereka mundur dan maju dengan waktu yang tepat, oleh karena itu, mereka tidak terlalu terpengaruh. Tubuh Lu Wu menegang. Kemudian, dia sepertinya telah dibekukan menjadi patung dan jatuh dari langit. Hanya matanya yang berputar-putar di rongganya. Ini memobilisasi esensi Qi untuk mencoba dan menghilangkan udara dingin ketika ledakan. Segel telapak tangan jatuh tanpa peringatan di tubuh Lu Wu. Pada titik tertentu, Lu Zhou telah muncul di atas Lu Wu tanpa disadari. Dia menekan tangannya ke bawah saat segel telapak tangan dari segel tangan 9 pemotongan Tao turun satu demi satu. Suaranya gelap ketika dia bertanya, apakah kamu sudah yakin? Setiap segel telapak tangan mendarat dengan akurat. Tidak lama kemudian Lu Wu merasakan sensasi merobek. Dalam keadaan yang sangat dingin, bahkan baja pun akan menjadi rapuh. Jika es di sekitar Lu Wu pecah, Lu Wu juga akan ikut hancur. Lu Zhou menggerakkan tangannya lagi. Energi dari segala arah berkumpul membentuk tornado. Segel telapak tangan ekspansif Heavenly Energy yang berisi kekuatan mistik tertinggi bertambah besar ukurannya sebelum jatuh lagi. Naluri bertahan hidup Lu Wu lebih kuat dari sebelumnya. Bulunya berdiri tegak sebelum esensi Qi melonjak keluar dari tubuhnya. Ledakan, es yang membungkus Lu Wu retak, berubah menjadi pecahan yang melesat ke segala arah. Sayangnya, segel telapak tangan dari energi surgawi ekspansif terus jatuh. Bang! Segel telapak tangan mendarat di punggung Lu Wu. Lu Wu terlalu ulet. Kartu Thunder Blast muncul di tangan Lu Zhou saat ini. Dia berkata dengan suara yang dalam, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh surga. Awan gelap mulai berkumpul di langit. Lu Wu berbalik, menghadap Lu Zhou. Itu menatap Lu Zhou tanpa berkedip dan terus mundur. Itu bisa merasakan tekanan tak terlihat menekannya. Pada saat ini, pertahanan psikologisnya tampaknya pecah saat ia berteriak, tunggu. Aku mengakui kekalahan. Kaki belakang Lu Wu sedikit gemetar. Itu harus mengakui kekalahan. Jika terus bertarung, dia tahu dia akan terus jatuh ke posisi yang lebih tidak menguntungkan. Lu Zhou mengangguk puas saat dia menyimpan kartu Thunder Blast. Orang bilang kecerdasanmu tidak kalah dengan kecerdasan manusia. Namun, saya pikir Anda agak bodoh. Lu Wu menundukkan kepalanya dan membuat suara gagap yang aneh. Lu Zhou terus berkata, jika kamu pintar, kamu bisa menghindari rasa sakit ini. Lu Wu melukis dengan berat, dadanya naik turun. Matanya dipenuhi dengan keengganan saat berkata, Yang Mulia, Guru, telah membungkus sangat rendah, untuk menggertak, yang lemah. Mengganggu yang lemah. Tidak peduli bagaimana Lu Zhou melihatnya, dia bisa melihat sekarang kata, lemah, terkait dengan kaisar binatang di depannya. Lu Tiantong, apakah kamu benar-benar, akan membawanya pergi? Lu Wu bertanya, jelas tidak mau. Lu Zhou ingin mengatakan lagi bahwa dia bukan Lu Tiantong tetapi membuang gagasan itu karena Lu Wu tampak takut pada Lu Tiantong. Dia bertanya,
Apa yang akan kamu lakukan jika aku membawanya pergi? Retakan, retakan, retakan. Lu Wu menancapkan cakarnya ke tanah menahan rasa sesak yang ditimbulkan oleh kata-kata Lu Zhou. Bab 1162, Manusia Tercela dan Tak Tahu Malu. Awan gelap tidak menyebar. Keheningan telah kembali ke pulau itu. Lu Zhou yang melayang di udara mendongak, mencoba melihat ujung tanah tidak dikenal. Sayangnya, dia tidak melihat apapun kecuali cakrawala jauh yang memisahkan langit dan tanah. Hanya seorang kaisar binatang yang sudah sangat sulit untuk dihadapi. Apa yang harus dia lakukan jika dia bertemu dengan kaisar binatang yang lebih kuat di tanah tidak dikenal? Yang terbaik baginya adalah membawa Duan Museng pergi sesegera mungkin. Lu Zhou bingung. Apa hubunganmu dengan yang mulia Tuan Duanmu? Lu Wu menjawab, Tuan dan pelayan. Mungkin, Lu Wu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa manusia sehingga menggunakan kata, Tuan dan pelayan, untuk menggambarkan hubungannya dengan Duan Mudian. Hubungan manusia dengan tunggangannya berbeda. Beberapa memperlakukan tunggangan mereka seperti anggota keluarga atau teman, beberapa orang memperlakukan tunggangan seperti alat, dan beberapa memperlakukan tunggangan seperti budak. Karena Lu Zhou tidak mengenal Duan Mudian, dia tidak tahu seperti apa hubungannya dengan Lu Wu. Lu Zhou bertanya, bingung. Karena dia tuanmu, di mana dia? Lu Wu berkata dengan suara rendah, kekosongan besar, penjaga keseimbangan, dibawa pergi. Lu Zhou tiba-tiba teringat perkataan Lu Wu sebelumnya bahwa jika Duan Mudian ada di sini, Duan Mudian akan memutuskan hubungan dengan Lu Tiantong. Ini menunjukkan bahwa Lu Tiantong dan Duan Mudian adalah teman. Mengapa Lu Tiantong tidak menyelamatkannya? Lu Zhou bertanya. Hah? Lu Wu menegakkan punggungnya sebelum menatap Lu Zhou dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan marah, itu, apa, yang aku inginkan, tanya, kamu. Mulut Lu Wu terlalu lebar, dan agak berangin, mempengaruhi ucapannya. Untungnya, Lu Zhou masih bisa memahaminya. Lu Zhou berkata, kamu harus tahu seberapa kuat orang-orang di Great Void itu. Sampai sekarang, para pembudidaya hanya memiliki satu kata untuk menggambarkan penghuni Great Void kuat. Kekuatan orang-orang dari Great Void berada di luar imajinasi. Menurut Lan Xie, Kun di lautan tak berujung adalah penjaga keseimbangan juga. Untuk menghadapi Kun itu, dia harus menghabiskan semua energi sistem. Oleh karena itu, dia memiliki cukup alasan untuk percaya bahwa ada keberadaan tertinggi di kekosongan besar. Mereka yang memiliki benih kekosongan besar pasti akan menjadi makhluk tertinggi. The Great Void Seeds akan matang setiap 30.000 tahun. Sudah berapa tahun sejak langit dan bumi muncul, dan berapa banyak benih kekosongan besar yang telah matang sejak saat itu. Dengan kata lain, terlepas dari para jenius kultivasi sejati yang tidak perlu bergantung pada kekuatan eksternal untuk menjadi makhluk tertinggi, ada makhluk tertinggi sebanyak benih void besar yang telah matang sejak awal waktu. Lu Wu tetap diam. Memang, jika penduduk dari Great Void ingin menangkap seseorang, apa yang bisa dilakukan Lu Tiantong? Ia menghembuskan napas berat sebelum akhirnya berkata, kamu, tidak menyelamatkan Duan Mudian, dia, mati, kau, hidup. Lu Zhou berkata, untuk terakhir kalinya, saya bukan Lu Tiantong. Saya tidak peduli siapa keturunan Duan Museng. Aku datang ke sini untuk membawanya kembali. Lu Wu melirik Duan Museng yang terbaring di tanah dan bertanya, haruskah, menjadi, seperti ini? Saya tidak akan mengubah keputusan saya dengan mudah, jawab Lu Zhou. Di paviliun langit jahat saat ini, apakah ada muridnya yang berani bertindak seberani Lu Wu sekarang? Setelah mendengar kata-kata Lu Wu berkata dengan ekspresi kompleks di wajahnya, manusia, lebih berdarah dingin daripada binatang. Berdarah dingin. Lu Zhou mengangkat alis. Apakah kamu tahu berapa banyak manusia dan binatang buas yang mati dalam pertempuran di Ngarai Pedang Utara? Lu Wu tidak bisa membantah kata-kata Lu Zhou. Lu Zhou melanjutkan berkata, kamu mengorbankan begitu banyak orang dari jenismu dan menipu Kaisar Hitam. Siapa yang lebih berdarah dingin? Lu Wu berkata dengan keras, manusia itu, tidak berbeda dengan reptil, kematian mereka, tidak perlu disesali. Di mataku, kamu juga reptil. Lu Wu terdiam beberapa saat sebelum berkata, hanya aku, yang bisa melindungi, Duan Museng. Lu Zhou menjadi semakin bingung. Dengan kemampuan Lu Wu, memang tidak akan terlalu sulit jika ingin kabur lebih awal. Namun, ia memilih untuk mundur karena Duan Museng, yang berada di luar dugaan Lu Zhou. Dia bertanya, kenapa? Bahkan semut, bisa hidup, Tuan Duanmu telah menunjukkan, kebaikan, Tuan Muda, dalam masalah, hanya, saya bisa, menyelamatkannya, kata Lu Wu yakin.
Apa yang membuatmu berpikir aku tidak bisa menyelamatkannya? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Lu Wu berkata dengan lancar, kamu dapat menyelamatkan hidupnya, tetapi dia akan kehilangan kesempatan besar. Kesempatan besar, kekosongan besar, benih, korosif, energi, kekuatan, langit dan bumi, di tanah tak dikenal, dan 30.000 tahun, esensi Qi, dapat membantunya, mengubah nasibnya. Dapatkah engkau melakukannya? Lu Wu bertanya. Secara alami, Lu Zhou menyadari situasi Duan Museng saat ini. Itulah alasan dia bergegas ke sini untuk membawa Duan Museng pergi. Namun, dia tahu dia hanya bisa membawanya pergi dan terus menggunakan kekuatan menulis surgawi untuk mengusir energi korosif. Namun, itu bukan solusi permanen. Terlebih lagi, rumor telah menyebar tentang Duan Museng yang memiliki benih kekosongan besar. Jika dia harus memilih lawan, dia akan memilih binatang buas yang sangat kuat daripada manusia. Bagaimanapun juga, hati manusia tidak dapat diprediksi. Sebelumnya, Ning Wanxing juga mengatakan ini mungkin berkah tersembunyi bagi Duan Museng. Akhirnya, Lu Zhou memandang Lu Wu dan bertanya, bagaimana bisa seorang kaisar binatang biasa melindunginya? Dengan ini, Lu Wu menegakkan punggungnya saat 9 ekor tiba-tiba bangkit dari punggungnya. Primalki mulai melonjak hebat saat awan gelap mulai bergulir. Perut Lu Wu naik turun dengan keras saat aliran cahaya gelap mengalir dari 9 ekornya ke perutnya. Meskipun Lu Zhou tidak takut, dia tidak menyangka Lu Wu begitu pintar sehingga masih menyembunyikan kekuatannya hingga saat ini. Dia berkata, kamu memiliki beberapa trik di lengan bajumu. Saya tidak takut pada mereka, di bawah level, para guru yang mulia. Mereka yang di atas, tingkat, para guru yang mulia, Lu Wu terdiam. Pada saat ini, suara Kons melayang. Bergerak. Cheng Huang terbang dengan Ye Tianxin dan Kons di punggungnya dan mendarat di pulau dengan mudah. Lu Wu sangat waspada. Bulunya berdiri tegak saat menatap Cheng Huang dengan ganas. Berisik. Kons berkata, betapa beraninya. Tuan mengalahkanmu, tetapi kamu masih berani meminta Cheng Huang untuk enyah. Meskipun merasa sangat tidak bahagia, Lu Wu hanya bisa mentolerir ini. Lu Zhou terus berkata, kamu adalah kaisar binatang yang agung. Jika Anda memiliki kesempatan untuk kembali ke kedalaman tanah tidak dikenal, mengapa Anda tidak kembali dan menjalani kehidupan yang menyendiri dan damai? Lu Wu mengalihkan pandangannya dan mulai menggumamkan kata-kata yang tidak dapat dipahami dengan pelan lagi. Pada saat yang sama, Kons menunjuk ke arah Lu Wu dan berkata, Tuan, dikatakan bahwa Anda sudah tua dan berkepala dingin. Itu juga mengatakan bahwa Anda menjengkelkan karena mengajukan pertanyaan yang sudah Anda ketahui jawabannya. Petik 2. Lu Wu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, kata Lu Zhou acuh tak acuh. Lu Wu mengukur keong sebelum menggumamkan beberapa kata secara eksperimental. Kons berkata, saya tidak menebak. Aku mengerti bahasa binatang. Lu Wu mundur selangkah, dan dia berkata dalam bahasa manusia, jelas terkejut, kamu, sangat muda, tapi kau, tahu, bahasa binatang. Lu Zhou mengangkat suaranya dan menyela, keberadaanmu telah terungkap. Apa yang akan kamu lakukan jika sesuatu terjadi pada Duan Museng? Setelah memikirkannya, Lu Zhou memutuskan memang lebih aman dan lebih baik untuk saat ini bagi Duan Museng untuk tinggal bersama Lu Wu. Duan Museng berkultivasi lebih rajin daripada siapapun di paviliun langit jahat. Dia bisa berlatih teknik tombaknya di belakang gunung sendirian tanpa istirahat, makan, minum, istirahat, dan tidur. Dia juga bisa menahan rasa sakit di Star Gathering Formation. Di samping bakat bawaan, dia adalah seorang fanatik kultivasi sejati, dia juga merupakan perwujudan dari kerja keras dan ketekunan. Lu Zhou percaya bahwa jika Duan Museng waras sekarang, Duan Museng juga akan membuat keputusan yang sama. Tatapannya jatuh pada Duan Museng. Pada saat ini, Lu Wu berkata, Tuan muda, di sini, Lu Wu, di sini, Tuan muda, mati, Lu Wu, mati. Baiklah. Lu Zhou mengulurkan tangannya. Tombak Tuan tertancap di batu besar yang copot dengan sendirinya dan kembali ke tangan Lu Zhou. Aku akan membuat keputusan ini atas nama muridku yang tidak berbakti dan membiarkan dia tinggal di sisimu. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Berdengung. Tombak Tuan mulai berdentang. Apa yang kamu lakukan? Lu Wu bertanya dengan hati-hati. Lu Zhou mengetukkan jari kakinya ke tanah dan terbang ke langit di atas danau. Ini adalah teknik tombak yang disebut Breaking the Formation. Lihat dari dekat. Saya akan mendemonstrasikannya sekali, dan Anda akan mengajarkannya kepadanya.
Lu Zhou memegang tombak dengan satu tangan sebelum dia menelusuri ukiran naga pada batang dengan jari telunjuknya dan memegangnya secara horizontal, sejajar dengan permukaan danau. Guyuran air memercik dari danau ke langit, berubah menjadi tombak energi. Tombak energi mengatur diri mereka sendiri dalam formasi yang rapi, niat pertempuran mereka melonjak setinggi langit. Kemudian, mereka tersapu seperti embusan angin menuju batu dan langsung mengubahnya menjadi debu. Lu Wu terkejut dengan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam lagi. Namun, satu lagi, langkah baru. Setelah Lu Zhou selesai dengan demonstrasinya, dia melemparkan tombak tuan dan mengarahkannya ke sebelah Duan Museng. Kemudian, dia berkata tanpa ekspresi kepada Ye Tianxin dan Cons, ayo pergi. Setelah Lu Zhou terbang ke punggung Cheng Huang terbang menjauh. Setelah Cheng Huang menghilang dari pandangan, Lu Wu merasa ada yang tidak beres. Jika Lu Zhou akan meninggalkan muridnya di sini pada akhirnya, mengapa Lu Zhou menghajarnya? Dengan kesadaran ini, Lu Wu merasa telah menderita kerugian besar. Tercela, manusia tak tahu malu. Pada saat ini, di hutan yang jauh, Cheng Huang tiba-tiba berbalik. Bab 1163, Meminjam Hati Kehidupan. Sama seperti Lu Wu selesai mengutuk, Cheng Huang muncul di langit lagi. Keong menunjuk Lu Wu dan berkata, Tuan, dia memarahimu lagi. Lu Wu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kaisar binatang merasa seolah-olah akan runtuh secara mental. Lu Zhou berdiri di atas punggung Cheng Huang dan berkata, Lu Wu, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Aku punya permintaan untuk memintamu. Tidak, Lu Wu berkata tanpa ragu-ragu. Kemudian, ia membungkuk dan menghembuskan napas dalam-dalam, membawa Duan Museng dan tombak tuan ke dalam mulutnya. Setelah itu, ia melompat ribuan kaki ke langit. Kejar dia. Cheng Huang menjerit bahagia saat mengejar Lu Wu. Rasanya inilah saatnya untuk membuktikan kemampuannya. Tuan, kita tidak akan bisa mengejar dengan cara ini, kata Cons. Kecepatan Cheng Huang lambat dibandingkan dengan Lu Wu. Perbedaan antara Raja Binatang dan Kaisar Binatang terlalu besar. Akan sulit bagi Cheng Huang untuk menebus perbedaan bahkan jika ukurannya lebih besar. Lu Zhou membungkuk dan menekan satu tangan ke Lu Zhou. Kekuatan mistik tertinggi mengalir dari tangannya ke tubuh Cheng Huang. Hanya dalam sekejap, Cheng Huang bersinar dengan cahaya biru redup. Seolah disuntik dengan stimulan, kecepatannya meningkat pesat. Lu Wu melintasi hutan dan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Selama perjalanannya, ia bahkan menghancurkan sarang binatang buas kecil yang ganas. Ketika akhirnya tiba di tempat tersembunyi yang dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi, ia akhirnya duduk di pahanya dengan ekspresi kemenangan di wajahnya sebelum meludahkan Duan Museng dan tombak tuan ke tanah seolah-olah mereka adalah sampah. Setelah itu, Lu Wu berkata dengan angkuh, seorang raja binatang, berpikir itu, bisa mengejar, sampai, aku. Tiba-tiba, halo, keong terbang di udara dan menyapa Lu Wu. Mata Lu Wu melebar tak percaya, ukuran mereka seperti matahari dan bulan. Ekspresinya agak lucu. Pada saat ini, Cheng Huang mendarat di depan Lu Wu. Lu Zhou dan Ye Tianxin menatap Lu Wu. Kamu masih ingin lari? Petik 2, petik 2. Lu Zhou melirik Duan Museng yang terbaring di tanah sebelum dia berkata, kamu bahkan tidak bisa berlari lebih cepat dari Raja Binatang Buas, aku agak khawatir meninggalkan Duan Museng bersamamu. Mungkin, Kaisar Binatang merasa bahwa ia telah kehilangan semua harga dirinya. Itu mulai terengah-engah saat mengais di tanah. Itu tampak seperti banteng yang akan menyerang. Kemudian, itu mengempis sebelum mengeluh seperti anak kecil, saya tidak memberikannya, saya semua, ini, tidak masuk hitungan. Secara alami, Lu Zhou tahu Lu Wu tidak melarikan diri dengan sekuat tenaga sebelumnya. Selain itu, dia telah meningkatkan Cheng Huang dengan kekuatan mistik tertinggi. Namun, dia tidak bisa melepaskan keuntungan yang dia miliki sekarang. Karena itu, dia berkata, baiklah. Anda seorang kaisar binatang yang agung, tetapi Anda masih ingin bertengkar dengan seorang junior. Junior Lu Zhou yang disebutkan tidak lain adalah Cheng Huang. Cheng Huang duduk di tanah dengan punggung dan telinga lurus, itu jelas sangat senang dengan dirinya sendiri. Setelah melihat ini, Lu Wu merasa seolah-olah akan pingsan karena marah. Pada akhirnya, ia menahan ketidakbahagiaannya dan bertanya, Lu Tiantong, apa yang kau inginkan? Lu Zhou berkata terus terang, aku ingin meminjam hatimu. Mustahil. Anda tidak bisa. Suara Lu Wu mengguncang pegunungan pohon. Binatang buas di sekitarnya gemetar ketakutan karena kedatangan Kaisar Binatang yang tiba-tiba. Lu Wu,
Kaisar binatang yang ditakuti manusia dan kaisar binatang buas yang dihormati oleh binatang buas, tidak pernah merasa begitu sedih dalam hidupnya sebelum hari ini. Demi tuan mudanya, ia bertahan, ia tidak ingin melawan yang mulia guru sehingga ia bertahan, itu tidak ingin bertengkar dengan junior sehingga bertahan. Namun, bagaimana ia bisa bertahan meminjamkan hati pada seseorang? Ini tidak akan bertahan. Tidak perlu menjelaskan betapa berharganya hati kehidupan bagi manusia. Semakin tinggi kualitas hidup jantung, akan semakin langka. Orang hanya bisa membayangkan nilai dari hati kehidupan seorang kaisar binatang. Langit tampak sangat adil ketika menciptakan manusia dan binatang buas. Hidup hati bisa digunakan dua kali. Di satu sisi, itu bisa menyeimbangkan konflik antara manusia dan binatang buas. Binatang buas tidak diragukan lagi kuat secara keseluruhan, tetapi tidak ada yang tidak bisa dihadapi manusia selama mereka hidup cukup lama. Luwu menghembuskan gelombang panas besar dari lubang hidungnya, itu jelas sangat marah. Lu Zhou dengan tenang berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Kamu adalah guru yang mulia. Apa yang Luwu maksudkan adalah bahwa jantung kehidupan seorang kaisar binatang tidak berguna bagi seorang guru yang mulia. Kamu tidak perlu khawatir. Setelah saya meminjam jantung hidup Anda, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda, kata Lu Zhou dengan tenang. Luwu menundukkan kepalanya saat matanya melihat sekeliling. Ekspresinya jelas tertulis di wajahnya, orang ini jahat, dan aku bodoh jika mempercayainya. Keong dengan berani terbang dan melayang di depan Luwu sebelum dia berkata, jadilah baik. Jangan lari. Petik 2, Luwu merasa seperti akan muntah darah. Lu Zhou berkata, karena Anda mengatakan saya adalah guru yang mulia, mengapa saya harus berbohong? Lagi pula, kapan aku berbohong? Kamu telah berbohong, banyak, sering, kata Luwu dengan suara yang dalam. Petik 2, Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Lu Tiantong ini pasti bukan orang baik. Bagaimana dia bisa sangat mirip denganku? Lu Zhou terus berkata, hampir dengan cara membujuk, Luwu, mengapa kamu tidak meminjamkan hatiku hidupmu, dan aku akan meninggalkan Cheng Huang di sini sebagai jaminan. Bagaimana menurut Anda? Cheng Huang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tidak, aku tidak bisa. Luwu menggelengkan kepalanya dengan keras. Lu Zhou tidak terburu-buru. Dia terus berkata, atau kamu bisa meminta bantuan dariku. Tidak, aku tidak ingin bantuan. Luwu menggelengkan kepalanya lagi. Pada saat ini, Ye Tianxin menyela, bagaimana jika kami membantumu menemukan tuan-tuanmu? Luwu membeku sebelum mengangkat kepalanya. Semua makhluk hidup memiliki emosi. Manusia juga sejenis binatang. Manusia memiliki emosi untuk dipertahankan dalam perjalanan waktu yang lama, tetapi bagaimana dengan binatang buas? Tuanmu Dian bukan hanya Tuan Luwu, tapi dia juga kelemahan Luwu. Luwu kesepian sejak tuannya pergi, dan dia tidak tahu apakah tuannya sudah mati atau masih hidup. Lu Zhou tahu ada celah pada saat ini, tetapi dia sedikit ragu sebelum berkata, aku tahu Great Void sangat kuat. Saat itu, ketika Yang Mulia Guru Duanmu dibawa pergi ke kekosongan besar, bahkan jika saya benar-benar Lu Tiantong, saya khawatir tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu, saya hanya meminjam hatimu, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda setelah menggunakannya. Anda tidak akan menderita kerugian sama sekali. Luwu menundukkan kepalanya sampai berada di atas Duanmu Seng sebelum mulai mengendus beberapa kali seolah membenarkan sesuatu. Kemudian, ia bergerak maju dan sedikit memiringkan kepalanya, mengukur Lu Zhou sebelum mulai mengendus juga. Namun, itu tidak mencium aura yang akrab. Akhirnya, ia berkata, Avatar. Kau ingin melihat avatarku? Lu Zhou mengangguk sedikit. Sesuai keinginan kamu. Berdengung. Namun, bukannya avatar 1000 alam berputar dari seseorang yang telah melewati 3 ujian kelahiran seperti yang diharapkan Luwu, avatar biru 8 metode terhubung melayang di atas telapak tangan Lu Zhou. Avatar itu sangat lemah, dan auranya dapat diabaikan. Ye Tianxin dan Cons bingung. Luwu sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar dari rongganya. Ia bahkan menundukkan kepalanya untuk mempelajari avatarnya. Di matanya, avatar itu seperti mutiara bercahaya. Kekuatan yang terkandung dalam avatar itu tak tertandingi dan mempesona. Seolah-olah itu bisa membawa ribuan mil langit cerah di tanah tidak dikenal yang keras. Suaranya sedikit bergetar saat berkata, oke. Dalam hati Lu Zhou terkejut bahwa Luwu langsung setuju begitu melihat avatar biru itu. Awalnya, dia berencana untuk memanifestasikan kedua avatarnya untuk menunjukkan kekuatannya, siapa yang tahu 8 metode-metode terhubung saja sudah cukup.
Sementara Lu Zhou bingung tentang masalah ini, Lu Wu membuka mulutnya. Perutnya bergerak sebelum jantung kehidupan yang bersinar dengan cahaya hitam melayang melewati dua baris gigi raksasa. Ketika jantung kehidupan kaisar binatang itu jatuh ke tangan Lu Zhou, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menembus kulitnya. Itu jauh lebih dingin daripada kemampuan air Puyi. Hati kehidupan Lu Wu tidak bertentangan dengan hati Puyi, dan kemampuan pengendalian esnya berasal dari keramik berlapis ungu. Begitu dia menggunakan jantung kehidupan Lu Wu, itu berarti kemampuannya untuk mengendalikan es dan air akan meningkat 4 kali lipat. Seiring waktu, kemampuan ini hanya akan tumbuh lebih kuat seiring dengan kultivasinya. Pada saat dia menjadi guru yang mulia, kemampuan untuk membekukan ini tidak akan lebih lemah dari Lu Wu. Akhirnya, Lu Zhou berkata, jika aku tidak mengembalikan jantung hidupmu, bukankah kekuatanmu akan sangat berkurang? Pada saat itu, bagaimana Anda akan melindungi murid saya? Kemudian, Lu Zhou terbang ke punggung Cheng Huang. Setelah melihat ini, Ye Tianxin dan Cons mengikutinya. Sebelum Lu Zhou terbang, Lu Wu berkata, kuharap, kau akan menepati janjimu. Aku akan menunggu untuk Anda. Kemudian, Lu Wu duduk di pahanya dan mengingat kata-kata terakhir Lu Zhou. Tidak, pencuri tua, tercela, ledakan. Lu Wu menamparkan cakarnya dengan keras ke tanah, dan bumi bergetar, menyebabkan Duan Museng terbang di udara sebelum mendarat di tanah lagi. Bab 1164, Bagan Kelahiran Hebat Pertama. Meskipun Lu Wu marah, dia tidak punya pilihan selain menunggu di sini. Setelah pertempuran di Ngarai Pedang Utara, jantungnya yang rusak belum sembuh. Sekarang, itu tanpa jantung hidupnya. Dengan semua faktor ini, wajar saja jika kekuatannya sangat berkurang. Itu dengan gegabah meninggalkan tempat ini sekarang dan menghadapi musuh yang lebih kuat, konsekuensinya tidak diinginkan. Lagi pula, terlalu banyak orang mendambakan hati kehidupan seorang kaisar binatang. Faktanya, Lu Zhou tahu ada 3 alasan utama dia bisa menaklukkan Lu Wu hari ini. Pertama, Lu Wu mengira dia adalah Lu Tiantong, seorang guru yang mulia. Kedua, karena Duan Museng, yang merupakan keturunan langsung dari Duan Mudian. Ketiga, Lu Wu tidak menginginkan konfrontasi langsung. Namun, ada faktor aneh lainnya, avatar birunya. Tidak peduli bagaimana Lu Zhou memikirkannya, tidak mungkin Lu Wu akan begitu terkesan dengan avatar 8 metode yang terhubung sehingga segera setuju untuk meminjamkan nyawanya kepadanya. Namun, seperti itulah yang terlihat. Dia pikir Lu Wu mungkin pernah melihat avatar biru sebelumnya dan tahu sesuatu tentang itu. Namun, dia tidak berpikir ada orang yang bisa mengolah avatar biru seperti dia. Bagaimanapun, ini adalah pertanyaan untuk masa depan. Pada saat ini, Cons bertanya, Tuan, apakah kita akan kembali sekarang? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Tidak ada terburu-buru. Mari kita cari tempat tersembunyi dulu. Kita harus mengembalikan hati kehidupan Lu Wu sesegera mungkin. Ye Tianxin dan Keong mengangguk. Di mata mereka, Tuan mereka adalah seorang ahli dengan 12 bagan kelahiran. Masuk akal bahwa dia membutuhkan hati kehidupan kaisar binatang. Tuan, apakah kita benar-benar akan mengembalikannya? Keong bertanya. Petik 2, petik 2. Lu Zhou mengangkat tangannya dan mengetuk dahi Cons. Jangan meniru perilaku omong kosong Yuaner kecil di masa depan. Ye Tianxin menutup mulutnya dan tertawa. Cons menyentuh kepalanya, bingung. Dia tidak tahu mengapa dia mengatakan itu salah. Lu Zhou berkata, Lu Wu melepaskan esensi Qi-nya untuk menyelamatkan nyawa kakak ketigamu. Ini menunjukkan bahwa ia tidak mengingini benih kekosongan besar miliknya. Kakak senior ketiga Anda memiliki energi korosif sekarang jadi saya harus mempertimbangkannya. Bahkan jika saya membawanya kembali, saya hanya bisa menekan sementara energi korosif di tubuhnya, aku tidak akan bisa menghilangkannya sepenuhnya. Selain itu, energi vitalitas di tanah tidak dikenal itu kompleks dan kaya. Jika aku membawanya kembali, dia mungkin akan kehilangan kesempatan besar. Ye Tianxin mengangguk. Kakak senior ketiga mengejar jalur kultivasi lebih bersemangat daripada siapapun. Guru itu bijaksana. Oh, Keong mengangguk. Jika kita tidak mengembalikan jantung kehidupan Lu Wu, itu akan sangat melemah. Ini akan membahayakan kakak senior ketiga, jelas Ye Tianxin. Setelah beberapa saat, ketiganya akhirnya tiba di pegunungan lain. Tanah tidak dikenal itu begitu luas sehingga tampak tak terbatas. Bahkan jika itu adalah kaisar binatang atau raja binatang, mereka bisa terbang selama setengah hari, tetapi mereka masih hanya akan berada di sudut tanah tidak dikenal. Berhenti. Cheng Huang berhenti. Tuan, ada sebuah gua. Lu Zhou mengangguk.
Dia terbang dengan gesit dari punggung Cheng Huang dan mendarat di depan gua. Gua itu kering, dan lingkungannya tidak terlalu buruk. Primal Qi juga relatif kaya. Lu Zhou membacakan kekuatan pendengaran tulisan surgawi sebelum memperluas jangkauan pendengarannya hingga ribuan meter. Setelah memastikan tidak ada raja binatang buas di sekitarnya, dia berkata, "Saya akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Kalian berdua tidak boleh berkeliaran terlalu jauh." Dipahami. Ye Tianxin dan Cons membungkuk bersamaan. Karena kedua wanita itu tahu tuan mereka akan mengaktifkan bagan kelahirannya, mereka tidak berani gegabah dan menemukan tempat tersembunyi di dekatnya untuk berjaga-jaga. Untungnya, tanah tidak dikenal itu luas. Sejauh mata memandang, hanya ada beberapa binatang kecil dan awan suram menjulang di atas mereka. Tidak ada tanda-tanda manusia. Tidak heran Luwu bisa bergerak paling tidak terdeteksi. Dengan kebijaksanaannya, bahkan jika ia bertemu dengan seorang guru yang mulia yang tidak dapat dikalahkannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri tanpa cedera. Di dalam gua, Lu Zhou duduk bersila di tanah dan mengeluarkan peta bagan kelahiran sebelum dia mewujudkan teratainya. Lu Zhou tidak terburu-buru untuk menempatkan jantung kehidupan di istana kelahirannya. Sebaliknya, dia mempelajari peta dengan hati-hati. Mirip dengan zona di istana kelahiran, bagan kelahiran dibagi menjadi 3 kategori, surga, bumi, dan manusia. Sebagian besar pembudidaya berputar 1000 alam hanya mengaktifkan bagan kelahiran tingkat manusia. Adapun kultivator seperti hakim dari Dewan Menara Putih dan Dewan Menara Hitam, mungkin, mereka telah mengaktifkan 1 atau 2 bagan kelahiran tingkat bumi. Hanya ketika seseorang mencapai tingkat master menara dari Dewan Menara Putih dan Dewan Menara Hitam, seseorang dapat mengaktifkan bagan kelahiran tingkat surga. Bahkan saat itu bukan jaminan. Ada kemungkinan bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi itu hanya dapat terus mengaktifkan grafik kelahiran tingkat manusia atau bumi. Ini banyak berhubungan dengan bakat bawaan seorang kultivator. Istana kelahiran beberapa pembudidaya hanya bisa menampung 5 hati kehidupan, oleh karena itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan bagan kelahiran tingkat surga. Ini adalah kasus untuk Luli. Bagan kelahiran tingkat surga juga dikenal sebagai bagan kelahiran hebat. Tak perlu dikatakan, persyaratan hati kehidupan untuk mengaktifkan bagan kelahiran hebat juga sangat tinggi. Bagaimanapun, mengaktifkan bagan kelahiran hebat akan meningkatkan kultivasi seseorang secara signifikan. 5 bagan kelahiran tingkat manusia, 3 bagan kelahiran tingkat bumi, jantung kehidupan ke-9 dapat diaktifkan menjadi bagan kelahiran besar, namun, ini masih sedikit lebih awal, Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri. Meski belum waktunya, disuguhkan dengan kesempatan yang begitu besar, siapa yang akan menyerah? Namun demikian, itu sia-sia untuk menempatkan hati kehidupan Kaisar Binatang di zona manusia di Istana Kelahiran. Posisi surga kedua secara kolektif meningkatkan kemampuan seseorang, posisi menjaga tanah kelimpahan di sudut barat daya Istana Kelahiran dan posisi 3 jalan suci dapat mengeluarkan potensi penuh bagan kelahiran. Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat beberapa posisi yang terlihat di peta. Pada akhirnya, dia memutuskan pada posisi menjaga tanah kelimpahan sebelum mengeluarkan jantung kehidupan. Lu Zhou baru saja mengaktifkan bagan kelahirannya yang ke-8 belum lama ini. Baru 4 atau 5 hari sejak dia memasuki Moonlight Woodland, tetapi dia sudah mengaktifkan bagan kelahiran lainnya. Di satu sisi, tindakannya bisa dianggap sebagai tindakan tergesa-gesa yang tidak semestinya. Namun, situasi saat ini sangat spesial sehingga dia hanya bisa mengaktifkan bagan kelahirannya terlebih dahulu. Dia akan meluangkan waktu untuk menstabilkannya dengan benar setelah dia selesai. Tak perlu dikatakan, dia akan mengalami lebih banyak rasa sakit dibandingkan jika dia menunggu. Lu Zhou dengan tegas menempatkan jantung kehidupan di posisi menjaga tanah kelimpahan. Gedebuk. Jantung kehidupan jelas membeku, tetapi ketika Lu Zhou meletakkannya di istana kelahirannya, rasanya seolah-olah seseorang telah mengambil besi panas dan mencapnya. Rasa sakit yang membakar segera menyebar. Lu Zhou terkejut dan hampir berteriak kesakitan. Untungnya, dia kuat secara mental. Dia tidak hanya menjalani 2 kehidupan, tetapi dia juga memiliki 2 avatar untuk menstabilkan fondasinya. Jika orang biasa mengaktifkan bagan kelahiran mereka dengan begitu gegabah, mereka akan pingsan karena rasa sakit, mengakibatkan kegagalan mengaktifkan bagan kelahiran dan menyia-nyiakan jantung kehidupan. Lu Zhou dengan cepat beradaptasi dengan rasa sakit dan diam-diam mengaktifkan kekuatan mistik tertingginya untuk mengatasi rasa sakit. Pada saat ini, Ye Tianxin dan Cons berdiri di belakang Cheng Huang saat mereka melihat pemandangan di tanah tidak dikenal.
Setelah terbiasa dengan lingkungan yang keras dan tidak mempertimbangkan akomodasi yang mereka temukan dengan tergesa-gesa, rasanya cukup menyenangkan berada di tanah tidak dikenal. Ada perasaan mendesak yang datang dari awan gelap yang menjulang di atas kepala, keputusasaan yang tampaknya berlama-lama di tempat ini di mana siang dan malam bercampur menjadi satu dan perasaan berdiri di ujung dunia sangat menggembirakan. Kedua wanita itu duduk bersebelahan menikmati tempat yang keras namun indah ini. Tiba-tiba, Cons bertanya, "Kakak, apakah menurutmu manusia pernah tinggal di sini di masa lalu?" Ye Tianxin tersenyum dan menjawab, "Itu mungkin. Lagi pula, tanah tidak dikenal jauh lebih luas dibandingkan dengan semua domain." Cons memandangi awan gelap di langit dan berkata, "Namun, lingkungannya terlalu keras. Hampir tidak ada perbedaan antara siang dan malam sepanjang tahun. Baik itu berangin, badai, atau hujan setiap hari, mengapa seperti ini? Aku tidak tahu, adik junior, apakah kamu rindu rumah?" Previous. Bab 1165, Kartu Mistik Tertinggi lagi. Rumah adalah topik yang berat bagi Cons. Dari waktu yang dia ingat, dia adalah anak liar di desa tepi laut yang diteriaki dan dipukul semua orang. Dia mengenakan pakaian compang camping, memakan buah-buahan yang tumbuh di hutan, dan menggunakan langit sebagai selimutnya dan bumi sebagai tempat tidurnya. Dia tidak pernah memiliki rumah sampai dia bertemu tuannya, dan tuannya membawanya kembali ke paviliun langit jahat. Di Evil Sky Pavilion, dia menerima perawatan terbaik. Tidak ada yang menggertaknya, dia tidak harus bersembunyi, atau berkeliaran tanpa tujuan. Baginya, Evil Sky Pavilion adalah rumahnya. Bahkan setelah dia bertemu ibunya, Luo Xuan, yang membesarkannya dan mengetahui bahwa dia berasal dari tanah tidak dikenal, Keong tidak merasa bahwa tanah tidak dikenal adalah rumahnya. Rumah adalah surga, tempat dia bisa kembali. Seperti kata pepatah, rumah adalah tempat hati berada. Paviliun langit jahat adalah rumahnya. Keong akhirnya menjawab, "Paviliun langit jahat adalah rumahku." Baiklah. Ye Tianxin mendekat ke Cons dan menepuk kepala Cons. 2 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Di dalam gua. Lu Zhou menatap jantung kehidupan di tempat kelahirannya, menunggunya tertanam sepenuhnya. Setelah 2 hari, dia sebagian besar mati rasa karena rasa sakit. Untungnya, ini adalah bagan kelahiran ketiganya setelah melewati ujian kelahiran pertamanya. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk menahan rasa sakit seperti itu. Ketika jantung kehidupan akhirnya tenggelam ke dalam istana kelahiran, Lu Zhou merasa seolah-olah seluruh keberadaannya sedang. Ketika jantung dari matriks kehidupan tenggelam ke dalam istana kehidupan, Lu Zhou tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah dibongkar. Dia diam-diam melafalkan mantra tulisan surgawi. Kekuatan mistik tertinggi melonjak melalui tubuhnya, menyebabkan dia bersinar seperti birunya langit. Tak lama kemudian, sensasi dingin menyebar di tubuhnya, menghilangkan sebagian rasa sakit. Lu Zhou melihat jantung kehidupan berkedip pada saat ini dan dengan cepat melambaikan tangannya. Menarik, jantung kehidupan terbang keluar dari istana kelahiran segera. Setelah itu, tempat di mana jantung kehidupan yang tersisa tampak seolah-olah telah diisi dengan air. Kemudian, energi mulai melonjak ke dalamnya sebelum pusaran terbentuk, menyerap umur Lu Zhou. Lu Zhou menjadi tenang, dia akhirnya memasuki tahap kedua. Dia melihat umurnya yang menurun pada panel sistem setelah itu. Mampu mengaktifkan bagan kelahiran ini menggunakan hati kehidupan Lu Wu berarti kehilangan 1500 tahun. Faktanya, menambahkan 500 tahun yang akan dia dapatkan dari mengaktifkan bagan kelahiran ini, itu hanya menghabiskan 1000 tahun. Setelah menggunakan Green Cicada Jade sebelumnya, umurnya telah mencapai lebih dari 8000 tahun, yang lebih dari cukup untuk mengaktifkan bagan kelahiran ini. Setelah membuang hati hidup Lu Wu, Lu Zhou memejamkan matanya dan merenungkan tulisan surgawi. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Sementara itu, di area tersembunyi yang dikelilingi 3 gunung. Lu Wu berbaring di tanah dengan malas. Itu mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya, bosan. Biasanya, pada saat ini, ia akan keluar dan menemukan beberapa binatang buas yang lemah untuk dimakan, tetapi sekarang, dia hanya bisa tinggal di pegunungan. Bagaimanapun, dia harus berhati-hati. Suara mendesing. Duan Museng tiba-tiba duduk pada saat ini. Pikirannya berdengung, dan dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong, tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Kamu sudah bangun?" Lu Wu bertanya. Duan Museng bergidik. Dia menginjak tanah dan melayang di udara. Dia secara naluriah meraih tombak tuan yang ada di sebelahnya juga. Dia melayang di udara dan berkata, "Ini kamu lagi." Lu Wu berkata, "Kamu telah kerasukan, tuanmu,
datang, kamu, tetap di sini, mulai sekarang. Menguasai. Duan Museng mengerutkan alisnya dengan bingung. Luwu menceritakan semua yang terjadi di pulau di tengah danau. Karena ucapan Luwu kaku dan agak kabur, Duan Museng harus memintanya untuk mengulanginya beberapa kali. Pada akhirnya, butuh 1 jam bagi Luwu untuk menyelesaikan menceritakan semuanya. Setelah mempelajari seluk-beluk masalah ini, Duan Museng menikam tombak tuan ke tanah dan bertanya, di mana tuanku? Pencuri tua itu, saya tidak tahu. Dia mengambil jantung hidupku, dan berjanji untuk kembali. Pencuri tua, Duan Museng meraih tombak tuan dan mengarahkannya ke Luwu. Luwu, aku memperingatkanmu. Jika kamu menghina tuanku lagi, kita akan menjadi musuh yang tidak bisa didamaikan. Huf, Luwu menghembuskan esensi Qi. Angin kencang menyapu dan memaksa Duan Museng mundur beberapa langkah. Mata Luwu melebar saat berkata, Tuan muda, tahukah Anda, betapa menyedihkan dia membuat saya? Itu tidak masalah. Kamu tidak bisa membedakan benar, salah, kata Luwu kecewa. Duan Museng menikam tombak tuan ke tanah lagi dan berkata, karena Anda memperlakukan saya sebagai tuan muda Anda harus mendengarkan saya. Kamu tidak boleh menghina tuanku. Luwu tidak terganggu oleh kata-kata Duan Museng. Itu mengulangi kata-kata ini berulang-ulang. Pencuri tua, pencuri tua, pencuri tua, Luwu. Duan Museng marah dan tak berdaya. Bagaimanapun, dia bukan tandingan Luwu. Karena Luwu tidak mendengarkannya, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia berbalik dan terbang menuju salah satu puncak gunung. Luwu berkata, kamu menghormati tuanmu, aku akan terus menyimpan dendam, jangan membujukku, untuk menjadi baik, tanpa mengetahui urusanku. Duan Museng, yang tidak pernah fasih, hanya bisa menatap Luwu tanpa berkata-kata. Dia menghela nafas dalam. Aku bahkan tidak bisa menang melawan binatang buas. Namun, Duan Museng tidak dapat menyangkal bahwa Luwu ada benarnya. Melihat bahwa Duan Museng dalam keadaan yang lebih baik, Luwu mengingat teknik tombak yang telah ditunjukkan Lu Zhou. Setelah merenungkannya sebentar, dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa mengajarkan teknik tombak kepada Duan Museng? Ledakan. Luwu menghentakkan kaki besarnya ke tanah. Itu benar-benar marah. Petik 2 tanda tanya petik 2. Duan Museng berbalik dan melihat. Ada apa denganmu sekarang? Bukan urusanmu. Luwu tahu bahwa Duan Museng sedikit bodoh dan terlalu setia. Untuk menjaga hubungannya dengan tuan mudanya, dia tidak bisa berbicara terlalu banyak tentang dendamnya terhadap Lu Tiantong. Apalagi keduanya adalah hal yang terpisah. 2 hari lagi berlalu. Lu Zhou melihat bahwa area bagan kelahiran besar sudah setengah terisi. Saat dia hendak menutup matanya dan terus bermeditasi pada tulisan surgawi. Ding, murid Anda, Yu Sangrong, telah berhasil menumbuhkan daun ke-11 dan membuka jalur kultivasi baru. Hadiah, 10.000 poin prestasi. Petik 2. Ding, Yu Sangrong telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan magangnya. Apakah Anda akan mengizinkannya menyelesaikan masa magangnya? Lu Zhou sedikit terkejut dan bingung. Yu Sangrong telah menumbuhkan daun ke-11 beberapa waktu yang lalu, tetapi tidak ada pemberitahuan dari sistem. Kenapa notifikasinya baru datang jam segini? Namun, Yu Sangrong adalah kasus yang berbeda. Biasanya, begitu murid-muridnya, seperti Yu Zhenghai dan Ming Xiyin, telah berhasil membentuk avatar Thousand Realm Swirling mereka, dia akan segera menerima notifikasi dari sistem. Dengan pemikiran ini, dia bertanya-tanya seperti apa Duan Museng. Berdasarkan serangan Duan Museng di pulau itu, kekuatannya sebanding dengan pembudidaya berputar 1 atau 2 bagan 1000 alam. Ini adalah kekuatan ledakan yang dia peroleh dari energi korosif dan esensi Qi Luwu. Kapan Duan Museng, yang sekarang kerasukan, tidak memiliki daun ke-11 atau avatar berputar 1000 alam, dan tanpa avatar, memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan masa magangnya. Lupakan, tidak ada gunanya memikirkannya. Ketika saatnya tiba, secara alami akan ada solusi. Magang penuh. Ding, muridmu, Yu Sangrong, telah berhasil menyelesaikan masa magangnya. Ding, Anda dihargai dengan kartu acak. Saat Anda menggunakan kartu ini, item langka akan diberikan secara acak kepada Anda. Petik 2. Ding, setelah Yu Sangrong menyelesaikan masa magangnya, dia dapat mendirikan sekte dan menerima murid. Jumlah murid maksimum, 3. Ding, Anda tidak akan lagi menerima poin prestasi untuk mengajar Yu Sangrong. Petik 2. Lu Zhou melambaikan tangannya, dan sebuah kartu muncul di tangannya. Ding, memperoleh kartu mistis tertinggi X1,
kartu pembalikan X100. Meskipun Lu Zhou tahu dia akan mendapatkan kartu langka, jantungnya masih berdegup kencang ketika dia melihat kartu mistik tertinggi. Bagaimanapun, dia telah melihat efek dari kartu itu. Previous, bab 1166, pasukan berburu yang hidup di ujung pedang. Lu Zhou menyingkirkan kartu mistik tertinggi, merasa jauh lebih percaya diri. Tekanan berada di tanah tidak dikenal sebagian besar telah menghilang dengan munculnya kartu itu. Ini sebenarnya hanya efek psikologis karena lingkungan tidak berubah sama sekali. Mengapa Old Second hanya menyelesaikan magangnya sekarang? Lu Zhou bertanya-tanya dengan keras. Dia melihat istana kelahirannya sebelum dia membacakan mantra untuk kekuatan penglihatan. Ketika matanya bersinar biru, adegan demi adegan muncul di depan matanya. Old Eight, kultivasi Anda telah meningkat pesat, tetapi Anda belum memahami esensi dari teknik tinju 9 kesengsaraan Thunderblast Anda. Jika Anda mengandalkan kekuatan brutal saja, akan mudah bagi orang lain untuk melampaui Anda, kata Yu Sangrong. Yu Sangrong adalah tipe orang yang menantang mereka yang lebih kuat darinya. Ketika dia memiliki 3 daun, dia bisa membunuh mereka yang memiliki 6 daun, ketika dia memiliki 6 daun, dia bisa membunuh mereka yang memiliki 7 daun, ketika dia memiliki 11 daun, dia bisa membunuh mereka yang memiliki 5 bagan kelahiran. Su Honggong adalah kebalikannya. Dia tidak akan pernah menantang seseorang yang lebih kuat darinya. Pada saat ini, Su Honggong menekankan tangannya ke wajahnya yang bengkak dan menyentuh matanya yang seperti panda sebelum dia bertanya, "Saya mengerti. Kakak senior, bisakah saya memiliki hari untuk beristirahat besok?" Petik 2. Yu Sangrong sedikit mengernyit. Setelah dipermalukan, kamu seharusnya menjadi lebih berani. Namun, Anda tidak hanya tidak merasa malu, tetapi Anda bahkan sangat lemah. Petik 2. Gedebuk. Saya salah. Su Honggong berkata, sedih, saat dia berlutut. Kemudian, Yu Sangrong mengalihkan pandangannya ke Ming Shiyin yang berdiri di samping. Old keempat, bagaimana denganmu? Ming Shiyin, yang juga memar dan bengkak, menyentuh pipinya. Dia meringis kesakitan sebelum berkata, ini benar-benar menyakitkan. Namun, ini adalah luka yang dangkal. Mereka adalah cerminan dari ilmu pedang yang indah dan luar biasa dari kakak kedua senior. Apalagi jika dipadukan dengan lingkaran cahaya keemasan dan bilah tajam, sungguh mengagumkan. Kakak senior kedua, Anda telah menciptakan gaya pedang Anda sendiri. Su Honggong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ming Shiyin melirik Su Honggong, yang menatapnya dengan mata bulat, dia berkata, idiot, untuk apa kamu menatapku? Su Honggong menundukkan kepalanya, hatinya dipenuhi dengan keluhan. Kakak laki-laki keempatnya telah mencuri kata-kata ini darinya. Betapa tidak masuk akal. Yu Sangrong tidak peduli dengan pertukaran dua saudara laki-laki juniornya. Dia berkata kepada Ming Shiyin, Old keempat, ilmu pedang saya hanya pada tahap yang belum sempurna. Saya masih perlu mempelajari teknik pedang Guiyuan dan perlahan mengasah keterampilan saya sebelum saya dapat sepenuhnya mengembangkan gaya pedang saya sendiri. Untuk melakukan itu, saya membutuhkan lawan yang layak. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, kata-katamu sebelumnya telah menggerakkan hatiku. Oleh karena itu, selama periode waktu berikutnya, saya harus menyusahkan Anda untuk berdebat dengan saya untuk membantu saya meningkatkan ilmu pedang saya. Ming Shiyin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Su Honggong tidak bisa menahan tawanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia dengan cepat menutup mulutnya dengan tangannya untuk menahan tawanya. Dia bisa merasakan dua pasang mata menatapnya, dan itu membuatnya merasa seperti semut merayap di sekujur tubuhnya. Old Four saja tidak cukup. Mulai sekarang, kalian berdua harus berdebat denganku, kata Yu Sangrong. Setelah itu, dia terbang menjauh dari arena pelatihan. Petik 2, petik 2. Su Honggong berkata, kakak keempat, jangan menatapku seperti itu. Aku juga tidak bersalah. Tidak, ini tidak bisa berlanjut. Kita harus mencari kakak senior sulung, kata Ming Shiyin sebelum dia pergi. Dengan itu, Lu Zhou memotong kekuatan penglihatannya. Jadi Yu Sangrong telah memahami gaya pedang baru, dan sistem menilai bahwa dia memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan masa magangnya. Yu Sangrong telah lama mencapai tingkat terakhir dari jalur pedang, pedang penciptaan atau jalur tanpa pedang. Teori putra pedang surga tidak lagi berlaku untuknya. Karena dia baru saja mengembangkan gayanya sendiri dan memahami prinsip pedang baru, itu pasti sesuatu yang melengkapi 11 daun dan avatar emasnya. Dengan itu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana Su Honggong akan menyelesaikan masa magangnya.
Dia menggelengkan kepalanya. Muridnya itu bahkan tidak berpengalaman dengan 9 kesengsaraan Thunder Blast, dia hanya sampai sejauh ini karena dia menemukan pohon besar untuk diandalkan. Setelah memilah-milah pikirannya, Lu Zhou memikirkan 100 kartu pembalikan yang baru saja diperolehnya. Kartu itu agak berguna pada saat-saat kritis. Apalagi harganya tidak pernah naik. Ini bisa dianggap sebagai satu-satunya hati nurani yang tersisa dari sistem. Bagaimanapun, Lu Zhou paling menyukai kartu mistik tertinggi. Tidak peduli apa, dia harus menghargai dan melindungi kartu ini. Dia bertekad untuk tidak menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Selanjutnya, Lu Zhou melihat istana kelahirannya. Saat ini, aktivasi bagan kelahiran berada pada tahap yang paling damai dan juga paling membosankan. Dia menghela nafas, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu. Pada antarmuka sistem, umurnya terus berkurang. Minus 100 hari. Minus 200 hari. 10 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Dekat pulau Danau Hati, Ye Wusheng dan Ye Cheng memandangi ikan-ikan mati dan pohon-pohon beku. Ye Cheng berkata, Lu Wu pergi. Lu Wu tidak bodoh. Tentu saja, itu akan pergi. Jika kita menunggu bala bantuan dari klan Ye, itu akan terlambat. Bahkan seorang guru mulia akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk bepergian ke sini dari lorong rahasia, kata Ye Wusheng. Cedera pada tubuh duo sebagian besar telah pulih setelah periode waktu ini. Tidak heran Brother Ye mengungkapkan masalah ini kepada regu pemburu monster, kata Ye Cheng. Inilah yang dilakukan regu pemburu monster. Mereka hidup di ujung tombak sepanjang tahun. Mereka akan berada di sini dalam waktu 1 bulan, kata Ye Wusheng. Tapi, bukankah kita hanya menyerahkan kaisar binatang buas itu kepada mereka? Lu Wu memiliki 4 hati kehidupan. Mereka pasti akan meninggalkan kita dengan 1 demi klan Ye. Lagi pula, apakah menurutmu targetku adalah Lu Wu? Ye Wusheng bertanya. Adegan Duan Museng melonjak ke langit saat energi biru keunguan menyelimutinya muncul di benaknya. Hah? Ye Cheng bingung. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Ye Wusheng terbang ke tepi danau dan melemparkan jimat keluar. Jimat itu berkibar di udara sebelum berubah menjadi kunang-kunang dan terbang ke langit. Bukankah ini jimat pelacak? Ye Cheng terkejut. Itu benar. Sebelum datang ke tanah tidak dikenal, saya menemukan seseorang dan menukar banyak harta dengan beberapa jimat pelacak ini. Meskipun Lu Wu sangat pintar, akan sulit baginya untuk sepenuhnya menghilangkan semua jejak energinya. Inilah alasanku bersikeras agar kita kembali ke tempat ini dalam waktu 15 hari. Ye Wusheng terbang ke pulau di tengah danau, menyaksikan jimat seperti kunang-kunang menangkap energi yang tersisa di udara. Dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan saat dia berkata, energi vitalitas di tanah tidak dikenal itu kompleks dan sangat berfluktuasi. Energinya akan bertahan paling lama setengah bulan sebelum dibubarkan oleh lingkungan yang keras. Lu Wu harus tahu tentang metode pelacakan ini. Apakah tidak takut ditemukan? Hanya Venerable Masters yang bisa melawan Lu Wu, jadi mengapa harus takut? Selain itu, jimat pelacak bukannya tanpa cacat. Jika energi dikacaukan sedikit saja, kita akan tersesat. Pada akhirnya, itu juga tergantung pada keberuntungan. Saya harap itu tidak berjalan jauh, kata Ye Wusheng. Dia meningkatkan kecepatannya saat dia mengikuti jimat seperti kunang-kunang. Duo itu terbang dengan kecepatan tinggi melewati pulau itu, mengikuti jimat yang terbang menuju pegunungan di kejauhan. Kakak Ye, aku tidak mengerti. Jika seperti yang Anda katakan, hanya Venerable Masters yang cocok untuk Lu Wu, bagaimana pasukan pemburu monster akan menghadapi Lu Wu ketika mereka tidak memiliki Venerable Master di tim mereka? Ye Cheng bertanya, bingung. Ye Wusheng tertawa. Orang-orang mati demi uang dan burung-burung mati demi makanan. Pasukan pemburu monster itu seperti sekelompok penjahat. Mereka berburu binatang bagan kelahiran di tanah tidak dikenal sepanjang tahun. Mereka juga berpengalaman. Mereka mungkin tidak banyak sendirian, tetapi kerja tim mereka termasuk di antara 3 besar di tanah tidak dikenal. Selain itu, Lu Wu telah terluka oleh pembudidaya teratai emas misterius itu. Oleh karena itu, kemungkinan mereka menjatuhkan Lu Wu sangat tinggi. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan berkata, saya telah bertemu dengan Kapten Regu Pemburu Monster, Chao Zechun, beberapa kali. Orang ini suka mengambil risiko dan terlahir sebagai penjahat di tanah tidak dikenal. Dia memiliki 15 grafik kelahiran, setidaknya. Dengar, kita bahkan tidak perlu melakukan apa-apa, dan kita akan mendapatkan hati yang hidup. Kakak Ye, kamu luar biasa. Ye Cheng memberi Ye Wusheng acungan jempol. Ye Wusheng tidak menyebut Duan Museng sama sekali. Bahkan jika itu untuk Ye Cheng,
dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagaimanapun, ini menyangkut energi Great Void, harta tertinggi yang bisa menentang surga dan mengubah nasib seseorang. Setelah terbang selama 2 jam, Ye Wusheng melihat talisman pelacakan berhenti di udara. Ye Cheng sangat gembira. Itu harus dekat. Ye Wusheng menyuruhnya diam sebelum berkata dengan suara rendah, jangan berpikir Lu Wu bodoh. Perlakukan itu seperti bagaimana Anda memperlakukan manusia. Oh, diam. Ye melambaikan tangannya dengan santai. Setelah jimat pelacak menghilang, keduanya menurunkan ketinggian mereka di langit. Tahan energi Anda di lautan Qi dan Tian Anda. Ada 3 gunung di depan. Jika saya adalah Lu Wu, saya akan memilih tempat ini untuk beristirahat. Medannya tinggi sehingga tidak mudah ditemukan, dan seseorang dapat pergi kapan saja, kata Ye Wusheng. Kemudian, dia mendarat di tanah sebelum menekan telinganya ke tanah setelah dia berkata, tunggu. Ye Wusheng tetap dalam posisi itu selama 2 jam. Ketika dia mendengar ledakan yang teredam, dia bangkit dan berkata, kami punya tempat yang tepat. Kakak Ye, bagaimana kamu tahu itu? Ye Cheng tercengang. Melalui suara, kekuatan, dan pengalaman, jawab Ye Wusheng. Bab 1167, Kedatangan. Ye Wusheng menunjuk ke pohon kuno di dekatnya dan berkata, lewat sini. Duo itu berjalan ke pohon kuno dan mendekatkan telinga mereka ke pohon itu. Ye Wusheng berkata, menggunakan cara paling primitif untuk menentukan lokasi target adalah cara termudah dan terbaik dalam situasi ini. Lu Wu pasti ada di sana. Ada tabrakan badak di kiri depan dan sekawanan serigala di kanan depan. Mereka semua sangat lemah sehingga mereka tidak akan mengganggu rencana kita. Ye Wusheng dapat menggunakan teknik kultivasi untuk melacak, tetapi ini akan menunjukkan kehadirannya karena Lu Wu kemungkinan besar dapat merasakan fluktuasi energi. Dia harus mengakui, dalam aspek tertentu, binatang buas jauh lebih unggul daripada manusia. Misalnya, indera binatang buas jauh lebih tajam daripada indera manusia. Ye Cheng mendengarkan dengan cermat suara-suara itu sebelum dia berkata dengan kagum, Kakak Ye, kamu benar-benar luar biasa. Ye Wusheng melihat ke puncak pohon sebelum dia berkata, satu posisi saja tidak cukup. Ikuti aku. Untuk apa? Pergi ke sisi lain, aku ingin memastikan posisinya. Ye Wusheng memimpin Ye Cheng dan terbang di ketinggian rendah. Selama perjalanan, mereka sangat berhati-hati dan tidak melepaskan banyak primal Qi mereka. Mereka terbang dengan kecepatan konstan dan hanya menggunakan tetesan primal Qi. Duo itu terbang selama 1 jam lagi sebelum mereka mendarat di tanah. Menggunakan metode yang sama, Ye Wusheng berjongkok dan mendekatkan telinganya ke tanah untuk mendengarkan suara-suara yang datang dari tanah. Kali ini, dia mengambil 2 kali lebih lama. Setelah melihat ini, Ye Cheng juga berjongkok dan mencoba mendengarkan juga. Namun, dia tidak mendengar apa-apa. Dia bertanya dengan suara rendah, Kakak Ye, apakah Lu Wu melarikan diri? Ye Wusheng membungkam Ye Cheng. Kesabaran adalah sifat yang paling penting dari pemburu. Ye Wusheng sangat sabar, dia menunggu 1 jam lagi. Ledakan. Suara teredam terdengar dari tanah. Mata Ye Cheng melebar karena terkejut. Dia hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sebaliknya, Ye Wusheng agak tenang. Dia mengangguk sebelum menunjukkan bahwa Ye Cheng harus diam. Duo itu akan bangkit ketika berderak. Hah? Duo itu bertukar pandang. Kakak Ye, Ye Cheng tidak cukup berpengalaman untuk menentukan suara apa itu. Dia jelas bingung ketika dia melihat sekeliling. Dengar lagi, Ye Wusheng tidak tahu suara apa itu juga. Namun, pengalaman dan instingnya memberitahunya bahwa sumber suara itu tidak sederhana. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengkonfirmasinya sekarang. Di pegunungan dan hutan yang tenang, tangisan sejumlah kecil binatang terbang, geraman binatang buas, dan angin bersiul memasuki telinga Ye Wusheng. Pendengaran para pembudidaya umumnya baik. Bahkan tanpa menggunakan primal Qi, mereka masih mendengar suara dalam jarak 1000 meter. Untuk mendengar lebih jauh, seseorang secara alami perlu memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Berdengung. Di sana, Ye Wusheng terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa saat, dia mendengar pekikan dari pegunungan. Dia mengangkat tangannya, berhenti. Ye Cheng, yang baru saja menyusul belum lama ini, terengah-engah saat melihat pegunungan yang gelap. Tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Itu adalah Raja Binatang, Ye Wusheng berkata sambil menunjuk binatang buas kecil di sekitarnya. Raja Binatang adalah teritorial. Begitu mereka mengklaim suatu wilayah, mereka akan mengusir binatang buas lainnya. Lihat. Di hutan, di lereng bukit, dan di tanah di bawah, binatang buas berlarian menjauh.
Betapa beruntung. Ayo pergi dan bunuh. Ye Cheng berkata dengan penuh semangat. Tidak, Ye Wusheng menggelengkan kepalanya dan berkata, kami terlalu dekat. Kita berisiko memperingatkan Luwu. Target kami adalah Luwu, bukan Raja Binatang Buas. Petik 2. Ye Cheng menghela nafas. Sayang sekali. Ye Wusheng menunjuk ke puncak di barat dan berkata, ayo pergi ke sana. Kami akan mengirim pesan ke regu pemburu monster dan menunggu mereka di sana. Oke, setelah itu, keduanya terbang ke barat. Pada saat ini, Kons menunjuk Cheng Huang dan berkata, kakak senior, Cheng Huang sedang tumbuh. Ye Tianxin dan Kons menatap Cheng Huang dengan heran. Cheng Huang menundukkan kepalanya, tetapi hanya mencicit kecil. Tepatnya, itu pulih, kata Ye Tianxin sambil tersenyum. Ketika saya pertama kali melihatnya di Moonlight Woodland, itu jauh lebih besar dari ini. Kami berdua bersama-sama bahkan tidak sebesar lubang hidungnya. Itu berpisah dengan bagian dari jantung hidupnya dan menyusut ukurannya untukku. Sepertinya energi vitalitas di tanah tidak dikenal sangat kondusif untuk kecepatan pemulihan binatang buas. Cheng Huang mengangguk dan membuat beberapa suara. Keong berkata, Cheng Huang mengatakan dia telah memakan terlalu banyak binatang buas kecil baru-baru ini sehingga dia tidak mau makan daging lagi. Ye Tianxin berkata, bertahanlah. Kami belum lama di sini jadi tidak baik untuk membuat keributan. Cheng Huang berbaring di tanah, merasa sedih. Di dalam gua. Istana kelahiran Lu Zhou berputar. 2/3 dari area tersebut telah terisi. Mungkin, hampir di akhir, rasa sakitnya telah berkurang secara signifikan. Semuanya berjalan sangat lancar, hanya saja waktu yang dibutuhkan agak lama. 3 hari lagi berlalu hanya dalam sekejap mata. Di puncak gunung di tanah tidak dikenal. Ye Cheng bertanya dengan sedikit cemas, Kakak Ye, regu pemburu monster seharusnya sudah ada di sini sekarang, kan? Tidak perlu cemas. Mereka akan datang, jawab Ye Cheng. Tapi bagaimana jika Luwu kabur sebelum mereka tiba? Luwu sudah berada di sini setidaknya selama setengah bulan, jika dia ingin pergi, dia pasti sudah pergi sejak lama. Selain itu, saya masih memiliki jimat pelacak, kata Ye Wusheng. Baiklah. Tidak lama setelah itu, puluhan pembudidaya bergegas dari ufuk barat. Kecepatan terbang mereka sangat cepat karena mereka terbang tanpa istirahat. Mereka di sini. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Ye Wusheng. Ini regu pemburu monster. Ye Cheng mengerutkan kening. Tidakkah menurutmu jumlah orang terlalu kecil? Tidak apa-apa. Ini seharusnya cukup. Begitu Ye Wusheng selesai berbicara, sebuah suara terdengar di telinga Ye Wusheng dan Ye Cheng. Ye Wusheng, bagaimana kamu akan bekerja sama denganku karena kamu membawa beban yang tidak tahu berterima kasih ini ke sini? Sosok muncul di depan duo satu demi satu. Ada total 40 orang dengan campuran pria dan wanita. Orang-orang ini tidak mengenakan jubah panjang seperti kebanyakan pembudidaya. Mereka mengenakan berbagai gaya pakaian aneh. Beberapa dari mereka mengungkapkan kaki mereka, beberapa dari mereka mengenakan kemeja tanpa lengan yang memperlihatkan lengan mereka, beberapa atasan mereka memperlihatkan dada mereka. Bahkan ada seorang kultivator gemuk yang benar-benar bertelanjang dada. Semua pembudidaya ini memiliki satu kesamaan, ada simbol tengkorak hantu hijau di dekat sudut mata mereka. Ye Wusheng menangkupkan tinjunya dan berkata, Saudara Chao, maafkan kami, ini saudaraku, Ye Cheng. Saya membawanya ke sini untuk memperluas wawasannya. Kultivator yang memimpin adalah Chao Zechun, Kapten Regu Pemburu Monster. Dia melirik Ye Cheng, menyebabkan Ye Cheng tersipu dan menundukkan kepalanya. Pada saat ini, seorang wanita yang berdiri di belakang meludahkan sehelai rumput sebelum berkata sebelum tersenyum, Oh, kamu masih perawan, apakah kamu ingin aku membantumu menyingkirkan label itu? Telinga Ye Cheng memerah begitu dia mendengar kata-kata ini. Fu Ruandong, ini bukan tempat bagimu untuk main-main, kata Ye Wusheng. Aku hanya bercanda, Fu Ruandong, pembudidaya wanita, mengangkat bahu setelah dia bersiul pada Ye Cheng. Pada saat ini, Chao Zechun langsung bertanya, di mana Luwu sekarang? Ye Wusheng berkata, Saudara Chao, aku sudah membawamu ke sini. Jika kamu bahkan tidak dapat menemukan Luwu sekarang, aku benar-benar merasa sulit untuk mempercayai kemampuanmu. Chao Zechun tertawa, menarik, ini yang aku suka darimu. Kakak ketiga, tunjukkan pada mereka keahlianmu. Seorang pria lemah seperti monyet melangkah maju sebelum dia mengangkat jari-jarinya ke bibirnya. Kemudian, suara keras dan jelas terdengar dari antara bibirnya. Anda, Ye Wusheng terkejut. Nak, ini adalah panggilan dari binatang terbang betina.
Bahkan binatang buas tidak akan bisa mengatakan itu palsu. Lihat, binatang terbang jantan itu merespons. Di hutan sekitarnya, banyak binatang buas terbang. Pria seperti monyet yang lemah itu memandangi binatang buas itu sebelum dia mengeluarkan jimat dan melemparkannya ke udara. Jimat itu menyala dan terbakar menjadi abu sebelum cincin cahaya muncul. Setelah beberapa napas, pria kurus itu menunjuk ke arah 3 gunung dan mendecakkan lidahnya sebelum dia berkata, dia benar-benar tahu cara bersembunyi. Betapa mengagumkan. Saya terkesan. Sangat sedikit orang yang memiliki tingkat tinggi dalam hal meniru suara dan menggunakannya untuk mengendalikan binatang biasa. Anda sama sekali tidak bisa membedakan dari yang asli. Kamu menyanjungku, kata pria lemah itu, jika begitu mudah untuk membedakannya, regu pemburu monster kita tidak akan bisa bertahan. Pada saat ini, Chao Zechun melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, ikuti rencananya. Ayo pergi. Iya, selanjutnya, 40 pembudidaya terbang menuju 3 gunung. Bab 1168, Tuan Muda, apa perintah Anda? Pengalaman tempur regu pemburu monster sangat kaya. Gerakan mereka sangat hati-hati dan nyaris tanpa cacat. Ye Wusheng sudah lama mendengar bahwa regu pemburu monster itu luar biasa. Dia hanya bertemu Kapten Chao Zechun beberapa kali dan tidak memiliki pengetahuan tentang Chao Zechun. Faktanya, dia hanya memilih untuk bekerja sama dengan regu pemburu monster karena dia tidak punya pilihan lain. Tanah tidak dikenal terlalu luas, tidak mungkin bala bantuan dari klan Ye tiba tepat waktu. Satu-satunya cara untuk menangkap Lu Wu adalah bekerja sama dengan regu pemburu monster. Rencananya berjalan jauh lebih lancar dari yang dia duga. Dia sangat berharap mereka akan berhasil. Bagaimanapun, itu akan menguntungkannya jika mereka gagal. Seperti kata pepatah, kepentingan bersama dapat menyatukan orang. Ye Wusheng menyaksikan anggota regu pemburu monster terbang ke arah yang berbeda seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam. Beberapa dari mereka terbang ke kanan, beberapa ke kiri, beberapa pergi ke sisi lain gunung, dan beberapa menunggu di tempat mereka. Secara keseluruhan, pembagian kerja mereka jelas dan tegas, mereka jelas telah melakukan ini berkali-kali. Apa yang mereka lakukan? Ye Wusheng bingung dan penasaran. Karena Ye Wusheng tidak tahu apa yang dilakukan regu pemburu monster, ada kemungkinan lebih kecil bahwa Ye Cheng bisa mengetahuinya. Ye Cheng hanya melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Chao Zechun, yang berdiri di samping Ye Wusheng, memandang orang-orangnya dan berkata, tidak akan mudah berurusan dengan Kaisar Binatang Buas. Kami harus membuat persiapan yang cukup. Dia menunjuk ke bawah dan terus berkata, kakak keduaku pandai menyusun formasi jadi dia akan membuat formasi di dekatnya. Meskipun akan lebih efektif jika kita memiliki lebih banyak waktu, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kakak ketigaku mahir dalam bahasa binatang dan teknik suara. Dia akan berkomunikasi dengan binatang buas di dekatnya untuk membantu selama pertempuran. Lu Wu telah berada di sini untuk waktu yang lama jadi saya tidak yakin apakah dia akan memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan sejumlah besar binatang buas. Sekali lagi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kakak keempatku adalah penembak jitu yang hebat, dia adalah pemanah yang saleh. Begitu kata-kata ini diucapkan, pembudidaya wanita, Fu Ruandong, berbalik dan mengedipkan mata pada dua saudara laki-laki Ye Wusheng dan Ye Cheng. Petik 2, petik 2. Di tanah tidak dikenal, mereka yang datang ke sini mungkin tidak mengenal semua orang, tetapi mereka tahu regu pemburu monster. Tepatnya, kebanyakan orang mengenal anggota inti kelompok, Chao Zechun, sang kapten, Su Zongxia, master formasi peringkat kedua, Yu Wenqiu, ahli lidah binatang, dan Fu Ruandong, pemanah dewa peringkat keempat. Selain 4 orang ini, anggota lainnya juga merupakan individu berbakat dengan keterampilan unik. Kepribadian mereka flamboyan dan tidak terkendali. Semuanya unik dan memiliki kebiasaan yang berbeda, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, mereka suka mengambil risiko. Anggota regu pemburu monster terus terbang mengelilingi 3 gunung ke arah yang berbeda. Masing-masing dari mereka memegang selembar kain hitam di tangan mereka, tetapi Ye Wucheng dan Ye Cheng tidak tahu untuk apa mereka. Setelah beberapa saat, Yu Wenqiu yang lemah terbang kembali dan berkata, Bos, sudah dipastikan bahwa Lu Wu sedang beristirahat di pegunungan. Kami memiliki 2 berita baik dan 1 berita buruk. Mana yang ingin kamu dengar lebih dulu? Kabar baik, jawab Chao Zechun. Kabar baik pertama adalah Lu Wu terluka sehingga kekuatannya sangat berkurang. Bagian kedua dari kabar baik adalah bahwa ada Raja Binatang Buas di utara tempat ini. Bos, kali ini kita akan menjadi kaya. Yu Wenqiu berkata sambil tersenyum.
Cao Zechun tersenyum tipis sebelum dia bertanya, bagaimana dengan kabar buruknya? Kabar buruknya adalah kaisar binatang itu tampaknya memiliki tuan. Dengan kata lain, mungkin ada pembudidaya lain di dekatnya, kata Yuan Qiu. Cao Zechun mengelus dagunya dan merenungkan kata-kata Yuan Qiu. Para pembudidaya yang berani datang ke tanah tak dikenal jelas bukan pembudidaya biasa. Begitu perburuan dimulai, mereka pasti akan memperingatkan para pembudidaya di dekatnya. Hanya karena mereka menyukai sensasi mengambil risiko, bukan berarti mereka gegabah. Awasi situasinya. Jangan beritahu musuh. Dipahami. Yuan Qiu terbang lagi. Ye Wusheng tetap diam tentang masalah ini. Sebaliknya, dia menunjuk ke 3 gunung dan berseru, Luwu. Cao Zechun dan yang lainnya mendongak secara naluriah. Mereka bisa melihat Luwu mengangkat cakar depannya saat melompat ke awan. Bersiaplah untuk bertindak. Bos, kami siap. Cao Zechun melambaikan tangannya. Para pembudidaya bergegas menuju tengah 3 gunung segera. Ledakan. Apa itu? Pada saat ini, regu pemburu monster akhirnya melihat seseorang di atas Luwu. Orang itu mengacungkan tombak dan meluncurkan tombak energi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyaksikan Luwu memukul orang itu ke tanah dengan ledakan keras. Mata Cao Zechun melebar karena terkejut saat dia berseru, seseorang selangkah lebih maju dari kita. Menyerang. Dipahami. Tidak peduli seberapa sabar seorang pemburu, begitu mereka melihat mangsanya hampir direnggut, mereka pasti akan merasa sedikit tidak sabar. Anggota regu pemburu monster terbang tinggi ke langit dan melihat ke bawah. Cao Zechun menemukan pemandangan di depan matanya yang mengejutkan. Dia melihat Luwu menekan seseorang dengan cakarnya, orang tersebut tidak dapat bergerak sama sekali. Pada saat ini, Luwu sudah menyadari kehadiran para penyusup. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat mereka, matanya bersinar dengan niat membunuh. Itu meludahkan dengan keras, sialan, manusia. Cao Zechun berkata dengan suara yang jelas, Luwu, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak beruntung. Luwu melihat ke kiri dan ke kanan dan menemukan ada pembudidaya di sekitar 3 gunung. Ia berkata dengan nada menghina, hanya kamu, dan orang-orang ini. Bahkan jika seorang guru mulia datang, Luwu tetap percaya diri. Dari mana gerombolan udang dan kepiting ini menemukan keberanian untuk menghadapinya? Cao Zechun menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang regu pemburu monster? Luwu mengangkat cakarnya yang menahan Duan Museng. Duan Museng melompat dan meraih tombak tuannya. Setelah menepuk debu dari tubuhnya, dia melihat ke atas dan berkata, enyahlah. Duan Museng masih belum terlalu mengenal Luwu. Oleh karena itu, Luwu agak tercengang ketika dia berdiri di depannya seolah-olah dia membantunya untuk mengusir para penyusup. Itu memandang Duan Museng yang memegang tombak tuan, berdiri tegak dan tak kenal takut, tiba-tiba melihat bayangan Duan Mudian di Duan Museng. Cao Zechun mengangkat alis dan berkata, saudaraku, kamu tidak bisa menghadapi Luwu sendirian. Mengapa Anda tidak bekerja sama dengan kami? Bekerja sama, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Duan Museng menginjak tanah dan terbang ke langit. Tombak energi yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang sama. Hanya dalam sekejap mata, Duan Museng tiba di depan Cao Zechun. Bos! Seru semua orang. Bang! Sebuah astrolabe tiba-tiba muncul di depan Cao Zechun, memaksa Duan Museng kembali. Itu adalah astrolab Su Zongxia. Dia berkata, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kami akan membiarkan Luwu mencabik-cabikmu terlebih dahulu sebelum kami bergerak. Semua orang mengangguk. Realisasi muncul di Duan Museng. Orang-orang ini mengira dia ada di sini untuk membunuh Luwu juga. Dia mendarat di kepala Luwu. Dia memiliki suasana yang bermartabat tentang dia saat dia berdiri dengan punggung lurus. Naga ungu di pergelangan tangannya bersinar samar saat dia memanggil dengan acuh tak acuh, Luwu. Tuan muda, apa perintahmu? Membunuh. Dipahami. Ledakan. Luwu tiba-tiba menginjak tanah dengan keempat cakarnya. Cao Zechun mengerutkan kening. Itu sudah mengakui seorang master. Mundur. Semuanya, dengarkan. Mundur. Bahkan Ye Wusheng terkejut dengan cara Luwu berbicara kepada Duan Museng. Lagi pula, tidak banyak orang di dunia yang mampu menjinakkan kaisar binatang buas. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak berpikir Duan Museng cukup kuat untuk menaklukkan Luwu. Dia bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan energi Great Void di tubuh Duan Museng. Ye Wusheng meraih Ye Cheng dan mundur juga. Dia mengingatkan dirinya sendiri dalam hati untuk tidak mengekspos keberadaan energi Great Void. Luwu turun. Pada saat yang sama,
salju tebal mulai turun saat hawa dingin yang menusuk tulang bertiup dari segala arah. Cao Zuchun mundur 1000 meter. Pada saat ini, tongkat sepanjang 1 kaki sudah muncul di tangannya. Dia melambaikan tongkatnya, dan energi hijau meledak. Dinginnya langsung berkurang setengahnya oleh energi hijau. Ketika Ye Wusheng melihat ini, kesadaran muncul di benaknya. Semua orang mengira Cao Zechun adalah petarung yang kuat, tetapi ternyata, Cao Zechun ahli dalam penyembuhan. Langkah Cao Zechun mencakup area yang luas, menahan hawa dingin. Luwu menyapu 9 ekornya melintasi pegunungan. Ledakan, batu-batu besar segera terbang ke segala arah. Su Zongxia tersenyum dan berkata, masuk ke posisi. 40 pembudidaya dengan cepat mundur. Karena hanya lapisan es yang menutupi tubuh mereka dan mereka tidak membeku, gerakan mereka tidak terhambat. Setelah mereka semua masuk ke posisi mereka, mereka bersiul. Kakak keempat, dia datang. Pemanah Dewa Regu Pemburu Monster, Fu Ruandong, melompat ke udara dengan busur raksasa di tangan. Setelah menarik tali busur ke belakang, dia melepaskan jarinya, mengirimkan panah energi yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Luwu melompat tinggi ke awan lagi. Reptil tercela. Tubuh kuat Luwu berputar. Ini membalas dengan mengirimkan es keluar. Bang, 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 bang. Panah energi Fu Ruandong terhalang oleh es. Tidak hanya itu, es juga mendarat di beberapa energi pelindung pembudidaya, menyebabkan ki dan darah mereka melonjak saat mereka memuntahkan seteguk darah. Duan Museng menukik turun dari langit, tiba di dekat pemanah surgawi. Fu Ruandong memandang Duan Museng dengan bingung. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia menjinakkan Luwu? Fu Ruandong mengangkat busurnya lagi dan menarik tali busurnya kembali. Lusinan panah energi terbang keluar, memaksa Duan Museng kembali. Bang, bang, bang. Duan Museng merasa lengannya mati rasa. Pada saat yang sama, naga ungu di pergelangan tangannya semakin gelisah. Bab 1169, Kaisar ini lelah. Setelah melihat ini, Luwu membuka mulutnya dan menarik napas, menarik Duan Museng ke sana. Ayo pergi. Luwu telah kehilangan lebih dari setengah kekuatannya sehingga tidak bijaksana untuk melanjutkan pertempuran. Saat Luwu hendak pergi, Su Zongxia tersenyum. Aku sudah menunggu ini. Setelah mengirimkan sinyal, Su Zongxia membuang beberapa jimat. Para pembudidaya di sekitarnya buru-buru mengaktifkan formasi. Mereka semua memegang sepotong kain formasi di tangan mereka. Pada saat ini, tulisan pada potongan kain bersinar. Awan di langit terbelah saat dinding kisi muncul di sekitar mereka. Luwu tidak memperhatikan mereka dan bergegas keluar. Ledakan. Salah satu dinding kisi runtuh, menyebabkan beberapa pembudidaya muntah darah saat mereka dikirim terbang kembali. Cao Zechun melambaikan tongkatnya lagi. Gelombang energi hijau menyelimuti yang terluka, dengan cepat menyembuhkan mereka. Ye Wusheng terkejut. Ini adalah kekuatan regu pemburu monster. Mereka tidak kuat secara individu, tetapi mereka menebusnya dengan kerja tim mereka yang hampir sempurna. Dengan penyembuh super yang memimpin mereka, bahkan jika Luwu tidak terluka, tidak mungkin dia bertarung ketika penyerangnya terus disembuhkan. Para pembudidaya yang disembuhkan berterima kasih kepada Cao Zechun. Terima kasih bos. Cao Zechun tersenyum. Terus menyerang. Berdengung. 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 Hampir 40 astrolab hijau muncul pada saat ini. Fu Ruandong, yang juga memanifestasikan astrolabenya, melepaskan panah energi dalam hiruk-pikuk. Ledakan. Karena semua panah energi Fu Ruandong terkonsentrasi pada satu titik di tubuh Luwu, Luwu sejenak terganggu dan jatuh dan mendarat di 3 gunung sebagai hasilnya. Setelah melihat ini Su Zongxia sangat gembira. Dia berteriak dengan penuh semangat, segel. 40 pembudidaya pindah. Potongan kain di tangan mereka bersinar dengan lampu hijau sebelum area dalam jarak beberapa ribu meter jatuh ke dalam kegelapan. Ye Wusheng berseru kaget, formasi iblis langit gelap. Kamu memiliki mata yang bagus, kata Cao Zechun. Pertahanan formasi setan langit gelap tidak kuat, tetapi bisa menyegel suatu area untuk sementara waktu. Kegelapan akan turun di area tertutup, menyebabkan seseorang kehilangan akal sehatnya. Seseorang akan kehilangan penglihatan, arah, dan kemampuan untuk merasakan aura. Cao Zechun berkata dengan keras, Luwu, kamu tidak akan bisa menemukan jalan keluar dari formasi ini. Luwu meraung marah sebagai tanggapan. Gelombang suaranya mengguncang seluruh tempat. Cao Zechun mencibir, kamu hanya binatang buas yang terpojok. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Semuanya, serang dengan sekuat tenaga. Iya bos. Para pembudidaya di luar formasi mulai menyerang tanpa pengekangan.
pedang energi, segel telapak tangan, dan berbagai serangan semuanya diluncurkan ke dalam formasi. Lu Wu telah kehilangan akal sehatnya dalam formasi. Itu hanya bisa mengandalkan pertahanannya yang kuat untuk menahan serangan gencar. Setelah 1 jam serangan tanpa akhir, Lu Wu masih tetap berdiri. Tak hanya itu, ia masih mencari peluang untuk mendobrak formasi. Fu Ruandong, yang sedang melayang di langit, menyeringai ketika dia melihat Duan Museng, yang telah disapa Lu Wu sebagai tuan muda, di antara mulut Lu Wu. Dia tersenyum dan berkata, "Lu Wu kecil, aku akan berurusan dengan tuan mudamu dulu." Panah energi melesat keluar seperti bintang jatuh, menggambar garis cahaya dalam kegelapan formasi. Lu Wu menundukkan kepalanya dan buru-buru meludahkan Duan Museng. Gerakan ini menyebabkan panah energi mengenai dagunya. Ledakan. Lu Wu terhuyung-huyung kesakitan. Kamu memiliki cedera lama di sana. Kamu benar-benar tidak beruntung. Kecepatan Fuan Ruandong meningkat saat dia terus melepaskan panah energi ke dalam formasi. Dari sudut pandang Lu Wu, hari itu gelap dan sama sekali tidak bisa melihat dari mana serangan itu berasal. Dari sudut pandang Cao Zechun, dia melihat orang-orangnya mengelilingi formasi dan menyerang. Jelas, dia memiliki keuntungan. Panah energi Fu Ruandong memaksa Lu Wu untuk terus mundur. Tuan muda. Fu Ruandong berputar dan menembak Duan Museng. Astaga! Tepat saat panah energi hendak mendarat, mata Duan Museng tiba-tiba terbuka. Matanya bersinar terang, dan dia tampak seperti orang yang berbeda sekarang. Naga ungu di pergelangan tangannya telah tumbuh lebih besar sekarang dan melilit di lengannya. Bang! Tombak Tuan terbang dan memblokir panah energi. Membunuh. Duan Museng menginjak tanah dan terbang ke tempat batas formasi itu. Ledakan, 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 ledakan. Gumpalan energi ungu melonjak keluar dari lengan Duan Museng dan menyelimuti tombak Tuan saat dia menyerang seperti badai. Dia kerasukan. Cao Zechun berseru kaget. Anak ini tidak sederhana. Su Zongxia berkata dengan cemberut, "Bos, saya sarankan kita singkirkan dia dulu." Cao Zechun berkata, "Kakak keempat, fokus padanya. Kakak kedua, perkuat formasi iblis langit gelap. Semuanya, terus serang." Lu Wu sudah terluka. Ini kesempatan terbaik kita. Jangan biarkan penjagamu jatuh. Iya bos. Semua orang menjawab serempak. Ini adalah pertama kalinya regu pemburu monster berurusan dengan kaisar binatang buas. Selain itu adalah kaisar binatang yang terluka. Mereka semua bersemangat, dan semangat juang mereka melonjak. Fu Ruandong, pemanah yang saleh, menyerang Duan Museng dengan gila-gilaan. Duan Museng mengacungkan tombak Tuan dan menangkis panah energi. Fu Ruandong menyeringai. "Mari kita lihat berapa lama kamu akan bertahan." Dengan itu, kecepatannya berlipat ganda ketika dia melepaskan panah energinya. Bang, 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 bang. Karena kultivasi Duan Museng terlalu lemah, tidak dapat dihindari bahwa dia ditekan. Ledakan. Duan Museng jatuh ke tanah, berdarah di mana-mana. Lu Wu tidak lebih baik. Bulunya berantakan. Dihadapkan dengan serangan tak terkendali yang terus-menerus, kemarahannya mulai menggelembung dan meningkat. Rasa sakitnya mendorongnya, dan meningkatnya rasa bahaya membuatnya memutuskan untuk melakukan serangan balik. Ia meraung, "Reptil rendahan, tak tahu malu, manusia, kaisar ini akan merenggut nyawamu." Lu Wu berdiri dalam kegelapan saat 9 ekornya yang berubah dari hitam menjadi hijau menyebar, tampak seperti burung merak yang membuka ekornya. Tanduk hijau tumbuh di kepalanya, dan kedua taringnya tumbuh ratusan kaki panjangnya. Setelah itu, energi dingin yang luas dan tak terlukiskan mengalir ke segala arah. Ledakan. Dihadapkan dengan energi dingin, formasi setan langit gelap seperti selembar kertas. Itu langsung hancur. Energi terus bergulir, menghancurkan 3 gunung. Binatang buas yang bergegas dari segala arah terbunuh seketika. Ye Wusheng, Ye Cheng, dan semua anggota regu pemburu monster dikirim terbang, memuntahkan darah. Tidak, mustahil. Avatar Tousan Realm Swirling muncul satu demi satu sebelum menyusut dan menghilang. Jeritan, erangan teredam, dan tangisan keputusasaan terdengar di udara. Hanya dengan satu gerakan, semua orang kehilangan bagan kelahiran mereka. Semuanya menjadi tenang. Tidak ada tempat dalam jarak beberapa ribu meter yang tidak tersentuh. Ketiga gunung itu rata. Seluruh tempat itu seperti gurun. Jarang ada kedamaian di tanah tidak dikenal. Faktanya, ada kalanya Lu Wu tidak bisa tidak berpikir apakah perlu bertarung sampai mati. Mengapa manusia harus memaksanya sejauh ini? Dunia itu luas, tetapi mau tak mau bertanya-tanya apakah ada tempat untuknya.
Ekor Luwu perlahan terkulai. Setelah melepaskan jurus pamungkas ini, sepertinya sudah bertambah 30%. Kelopak matanya juga terkulai. Namun demikian, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melangkah ke arah Duan Museng sebelum duduk di sebelah Duan Museng. Kemudian, ia menundukkan kepalanya rata di tanah dengan lubang hidungnya menghadap ke arahnya. Itu melepaskan gelombang panas terhadap Duan Museng, membuat Duan Museng tetap hangat. Luwu berkata dengan lemah, "Kaisar ini, lelah." Setelah itu, Luwu memejamkan matanya, bernapas perlahan. Bab 1170, tidak dapat memegangnya. Cao Zechun adalah satu-satunya yang masih bisa melayang di udara. Yang lain duduk di tanah dan melihat ketiga gunung yang penuh dengan lubang, yang merupakan bukti keterkejutan dan ketidakpercayaan Luwu. Itu adalah gerakan yang benar-benar mendominasi dan menghancurkan grafik kelahiran lawannya. Mereka terengah-engah, berusaha menekan kegugupan mereka. Pasukan pemburu monster yang menjalani hidup mereka di ujung pedang sepanjang tahun dikalahkan dengan gerakan menghancurkan ini. Cao Zechun merasa tercekik saat dia mengamati sekelilingnya. Pada titik ini, tidak peduli seberapa besar panen, kerugiannya terlalu besar dan menyakitkan. Harganya adalah 40 grafik kelahiran. Bahkan jika mereka menang, itu adalah kemenangan pairik. Ketakutan berlama-lama di hati Ye Wusheng dan Ye Cheng saat mereka mengamati sekeliling mereka. Mereka tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu saat mereka duduk dalam keadaan linglung, rasanya seperti 1 abad telah berlalu. Angin dingin akhirnya menarik mereka kembali ke akal sehat mereka, ke realitas pertempuran yang tragis. Namun demikian, bahkan jika mereka tahu mereka salah perhitungan, pada titik ini, mereka tidak punya pilihan selain terus bergerak maju sesuai rencana. Oleh karena itu, mereka menyatukan diri dan terbang ke udara lagi. Ini juga merupakan sifat menakutkan dari regu pemburu monster. Tidak peduli situasinya, tidak peduli seberapa keras mereka jatuh, mereka akan selalu berdiri lagi. Selama bertahun-tahun, mereka telah melihat rekan-rekan mereka mati di depan mata mereka, mengalami rasa sakit dianiaya oleh binatang buas dan segala macam situasi berbahaya, tetapi mereka akan selalu berdiri lagi, tidak pernah menyerah. Cao Zechun melambaikan tangannya, mengumpulkan. Semua orang dengan cepat berkumpul. Cao Zechun diam-diam melantunkan mantra, dan tongkat di tangannya meledak dengan cahaya. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya hijau tua muncul di bawah kakinya. Ini adalah cermin cerah Buddhis. Dulu teknik penyembuhan ahli 15 bagan, sekarang, itu adalah teknik penyembuhan dari kultivator berputar 14 bagan 1000 alam. Energi menyelimuti semua orang. Luka mereka sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan rasa sakitnya berkurang. Pada akhirnya, terlepas dari 1 bagan kelahiran yang masing-masing hilang, sepertinya mereka tidak pernah terluka sejak awal. Pergi. Cao Zechun memimpin semua orang dan terbang ke langit. Dia menatap Luwu, menghirup dan menghembuskan panas ke Duan Museng untuk membuatnya tetap hangat. Bunga, tanaman, dan pohon telah lama berubah menjadi patung es, tanpa kehidupan. Semua orang menyaksikan Luwu bernapas perlahan dengan mata tertutup. Cao Zechun berkata, "Luwu, pemenangnya mengambil semua. Kamu mengambil 40 bagan kelahiran, kami akan mengambil semua milikmu." Kemudian, dengan kebencian dan kemarahan yang tidak disembunyikan, dia berteriak, "Lakukan. Bunuh. Aku akan melakukannya." Fu Ruandong melangkah maju. Senyum di wajahnya benar-benar menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Busurnya bersinar hijau saat dia menarik tali busur ke belakang. Dengan dentingan keras, dia melepaskan jari-jarinya. Sebuah panah energi besar terbang keluar seperti bintang jatuh menuju kepala Luwu. Tiba-tiba, mata Duan Museng terbuka. Seperti zombie, dia duduk dan mengangkat tangan kanannya. Astaga, tombak Tuan terbang keluar dan memblokir panah energi. Bang! Ketika Duan Museng mengangkat kepalanya, matanya bersinar ungu. Naga ungu berenang gelisah di lengannya. Fu Ruandong sedikit mengernyit. Perjuangan yang sia-sia. Dia melepaskan lusinan panah energi ke arah Duan Museng. Duan Museng mengayunkan tombak Tuan, menghalangi panah energi. Dia terus memblokir dan mundur. Aku tidak percaya ini, Fu Ruandong dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia naik lebih tinggi ke langit. Busur di tangannya tumbuh beberapa kali lebih besar. Kemudian, kecepatan dia melepaskan panah energi juga tumbuh beberapa kali lebih cepat. Duan Museng terus mundur dan menangkis panah energi dengan tombak Tuan. Namun, pada akhirnya, dia terpaksa turun. Dia menikam tombak Tuan ke tanah, lengannya menjadi mati rasa. Bagaimanapun, perbedaan antara kultivasi mereka terlalu besar.
Mata Furuandong bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata, ada banyak orang yang mati di tangan saya di dunia ini. Saya harap Anda tidak akan merasakan sakit dari panah berikutnya. Dia melepaskan pegangannya pada haluan. Ketika busur melayang di depannya, dia membalikkan tubuhnya 90 derajat dan menarik dirinya seperti anak panah. Dengan itu, panah kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya telah dibuat. Dia tahu dia tidak bisa lagi membuang waktu. Setelah melihat ini, yang lain tercengang. Kakak keempat menggunakan teknik panah manusia. Bocah itu ditakdirkan. Dia seharusnya menggunakan jurus ini lebih awal. Furuandong menghela nafas dengan lembut sebelum berkata, selamat tinggal. Bang! Ledakan yang menggelegar bergema di pegunungan saat tanah mulai bergetar hebat. Namun, semua orang terkejut ketika mereka melihat Duan Museng berdiri tanpa cedera. Hah! Kakak keempat. Ketika mereka sadar kembali, mereka melihat ke atas dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Dada Furuandong telah ditusuk oleh panah emas tipis dan panjang dengan ujung biru. Matanya melebar tak percaya saat darah menetes dari sudut bibirnya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembak tembakannya. Cao Zechun menjadi pucat ketakutan dan buru-buru mengucapkan mantra penyembuhan. Astaga! Pada saat ini, panah copot dengan sendirinya. Suara menyakitkan dari robekan daging langsung terdengar di udara. Setelah itu, panah menghilang di udara. Siapa ini? Pembudidaya teratai emas. Avatar Tousan Realm Swirling milik Furuandong muncul sebelum menyusut dan menghilang sebelum dia jatuh dari langit. Sama seperti itu, dia kehilangan bagan kelahiran lainnya. Meskipun teknik penyembuhan Cao Zechun luar biasa, tidak mungkin baginya untuk memulihkan bagan kelahiran. Sebuah suara terdengar di udara pada saat ini. Aku akan membunuh siapapun yang berani bergerak. Pada saat ini, Cheng Huang menukik turun dari awan di atas apa yang tersisa dari 3 gunung. Pasukan pemburu monster secara kolektif mundur puluhan meter. Ledakan. Cheng Huang mendarat. Lu Zhou berdiri tegak dan lurus di atas kepala Cheng Huang saat dia mengalihkan pandangannya melewati semua orang. Dengan hanya melihat situasi Lu Wu dan Duan Museng saat ini, dia memiliki pemahaman dasar tentang situasi tersebut. Cao Zechun merasa orang di depannya tidak sederhana. Dia berkata, Tuan, semua orang harus mengikuti aturan siapa yang datang, yang pertama dilayani. Tidakkah menurut Anda tidak sopan jika Anda mengganggu? Kau sedang membicarakan aturan denganku. Lu Zhou bertanya. Itu benar. Aturan. Aturan bertahan hidup di tanah tak dikenal, kata Cao Zechun. Kamu berani berbicara tentang aturan ketika kamu mencoba membunuh muridku. Lu Zhou bertanya. Cao Zechun. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kamu berani berbicara tentang, datang pertama, dilayani pertama, ketika kamu mencoba membunuh kaisar binatang buas yang dijinakkan muridku. Cao Zechun dibuat terdiam oleh 2 pertanyaan ini. Su Zongxia melangkah maju dan berkata, karena dia muridmu, tolong bawa dia pergi. Kami akan membawa Lu Wu pergi hari ini. Semua orang mengangguk. Berdasarkan panah Lu Zhou, Cao Zechun dan yang lainnya tahu dia agak berbahaya. Namun, kebencian kehilangan 40 bagan kelahiran terlalu besar. Cheng Huang menundukkan kepalanya untuk melihat Lu Wu yang terbaring di tanah. Pada saat ini, Cao Zechun akhirnya menemukan keberadaan Raja Binatang, Cheng Huang. Master, Duan Museng memanggil dengan lemah sebelum dia jatuh ke belakang. Semua orang melihat ke atas. Tubuh Duan Museng berlumuran darah. Energi biru keunguan menyelimutinya, itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup saat ini. Keong langsung terbang. Kakak senior. Pada saat ini, Su Zongxia buru-buru pindah ke samping Cao Zechun. Dia berkata dengan suara rendah, saudaraku, ini adalah benih kekosongan besar. Cao Zechun, yang hampir kehilangan kesabaran, segera menjadi tenang. Setelah itu, dia berkata dengan tegas, bersiaplah. Anggota regu pemburu monster masuk ke posisi dan memanifestasikan astrolab mereka. Cao Zechun memanifestasikan astrolabnya yang muncul dengan 14 grafik kelahiran juga. Ada 2 astrolab dengan 10 bagan kelahiran, 1 dengan 9 bagan kelahiran, yang lain semuanya memiliki 4-6 bagan kelahiran. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, kekuatan mereka jauh lebih unggul dari Dewan Menara Hitam. Cao Zechun dengan 14 bagan kelahirannya memberikan kontribusi besar bagi kekuatan keseluruhan grup. Terlebih lagi, ini terjadi setelah penghancuran kolektif dari bagan kelahiran mereka oleh Lu Wu. Seperti kata pepatah, orang mati untuk uang dan burung mati untuk makanan. Pada saat ini, semua alasan telah hilang dengan ditemukannya benih kekosongan besar dan hati kehidupan Lu Wu. Cao Zechun berkata,
Lu Wu mengambil bagan kelahiran dari kita masing-masing. Jika kita tidak membalas dendam, bagaimana regu pemburu monster akan bertahan di masa depan? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Apakah sudah ditakdirkan bahwa dia tidak bisa menyelamatkan kartu mistik tertingginya? Pada saat ini, Lu Wu membuka matanya dan berkata dengan terbata-bata, kembalikan aku, hidupku, hatiku.